Sore itu, rumah Ibu Sulastri sudah ramai sejak sebelum maghrib. Di teras, beberapa kursi plastik disusun memanjang di ruang tengah. Tikar digelar untuk acara pengajian kecil sekaligus arisan keluarga. Para bibi, paman, sepupu, dan tetangga dekat mulai berdatangan membawa nampan, kue, dan suara obrolan yang memenuhi rumah. Laras datang lebih awal dari kebanyakan tamu. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Di tangan kirinya ada kantong buah. Di tangan kanannya ada plastik berisi obat tekanan darah, vitamin, dan beberapa kebutuhan dapur yang sempat dipesan Rani lewat pesan singkat 2 hari sebelumnya. Ia masuk lewat pintu samping seperti biasa. Bukan karena takut terlihat, tetapi karena sejak menikah dengan Bima, ia memang lebih nyaman membantu dari belakang. Di dapur, Laras langsung meletakkan barang-barang itu di atas meja. "Ini obat ibu, Ran," katanya kepada Rani, adik iparnya, "yang tekanan darah diminum pagi dan malam. Jangan lupa ingatkan ibu setelah makan." Rani mengambil plastik itu sekilas, lalu hanya menjawab pendek, "Iya, Mbak." Tidak ada ucapan terima kasih. Laras sudah terbiasa. Ia tidak pernah membantu keluarga Bima untuk didengar atau dipuji. Ia hanya berpikir, selama Ibu Sulastri sehat dan kebutuhan rumah tercukupi, itu sudah cukup. Laras lalu menggulung lengan bajunya dan mulai membantu mencuci gelas. Ia menata piring kecil untuk kue, mengisi teko air panas, dan mengecek makanan di meja. Beberapa tamu mengira ia hanya datang untuk membantu seperti menantu biasa. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa jam sebelum datang ke rumah itu, Laras baru saja mentransfer uang bulanan untuk Ibu Sulastri melalui rekening Rani. Itu sudah ia lakukan selama 18 bulan. Setiap awal bulan, Laras menyisihkan sebagian gajinya. Kadang jumlahnya tetap, kadang lebih besar jika Ibu Sulastri harus kontrol rumah sakit, membeli obat, membayar listrik, atau melunasi utang kecil di warung. Semua ia lakukan diam-diam. Karena dulu, Ibu Sulastri pernah berkata dengan wajah malu, "Laras, kalau kamu bantu ibu, jangan cerita ke keluarga besar. Ibu tidak mau orang bilang ibu hidup dari menantu." Laras menghormati permintaan itu. Ia tidak pernah menyebut transfer bulanan di depan siapapun. Tidak kepada paman, tidak kepada bibi, tidak kepada tetangga. Bahkan kepada Bima, suaminya sendiri, ia hanya bilang bahwa ia kadang membantu kebutuhan kecil ibunya. Bima tahu Laras membantu, tetapi tidak pernah tahu sebesar apa dan sesering apa. Bagi Laras, menjaga harga diri ibu mertua juga bagian dari berbakti. Namun sore itu, di rumah yang sama, kebaikan yang ia sembunyikan justru mulai berubah menjadi senjata untuk menyerangnya. Setelah semua tamu duduk, Ibu Sulastri keluar dari kamar dengan kerudung rapi dan wajah yang dibuat lemah. Beberapa bibi langsung menyambutnya. "Wah, Sulastri kelihatan kurus sekarang," kata Bu Ratih, kakak sepupu Ibu Sulastri. "Anak-anak pada perhatian kan?" Ibu Sulastri menghela napas panjang. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya mendengar. "Ya, namanya orang tua. Ratih, kalau masih kuat ya mengurus diri sendiri. Jangan terlalu berharap pada anak menantu zaman sekarang." Laras yang sedang membawa nampan gelas berhenti sebentar. Ia menoleh pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bu Ratih mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Ibu Sulastri melirik ke arah Laras sekilas, lalu menunduk seolah menahan kesedihan. "Tidak apa-apa. Ibu cuma kadang merasa sendiri. Ada menantu, tapi ya begitu. Datang kalau ada acara saja. Perhatian juga seadanya." Beberapa orang langsung menoleh ke arah Laras. Laras merasakan tangannya menggenggam nampan lebih kuat. Ia ingin bertanya, apakah obat di dapur tadi tidak dihitung perhatian? Apakah transfer bulanan tidak dihitung? Apakah tagihan listrik yang ia bayar minggu lalu tidak pernah sampai? Tetapi ia menahan diri. Di depan keluarga besar,
Ia tidak ingin mempermalukan Ibu Sulastri. Rani yang duduk di samping ibunya tidak membela. Padahal ia tahu semua. Bahkan sebagian besar transfer dari Laras masuk ke rekeningnya terlebih dahulu. Ia yang sering mengirim pesan. "Mbak, ibu butuh uang obat. Mbak, listrik hampir jatuh tempo. Mbak, ibu malu kalau minta langsung." Namun, saat ibunya berkata Laras, tidak perhatian, Rani hanya menunduk sambil memainkan ponsel. Bima masuk dari halaman, baru selesai membantu menata kursi. Ia melihat wajah Laras sedikit berubah. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Laras menatap suaminya. "Kamu dengar ibu bicara tadi?" Bima melirik ibunya, lalu menarik napas. "Ibu mungkin cuma sedang sensitif, jangan dimasukkan hati." "Mas, aku setiap bulan kirim uang untuk ibu." "Aku tahu kamu bantu," jawab Bima cepat. "Tapi hari ini acara keluarga. Jangan dibahas sekarang." Laras terdiam. Jawaban itu terdengar biasa, tetapi menyakitkan. Seperti biasa, ketika ada masalah dengan keluarganya, Bima memilih agar Laras diam dulu, mengalah dulu, memahami dulu. Di ruang tengah, acara pengajian dimulai. Semua orang duduk rapi. Laras ikut duduk di belakang, dekat pintu dapur, supaya mudah bangun jika ada yang butuh minum. Ia mencoba fokus pada doa, tetapi telinganya masih menangkap bisik-bisik kecil dari beberapa kerabat. Kasihan Sulastri, menantunya kerja, tapi tidak kelihatan membantu. Zaman sekarang, menantu perempuan susah diharap. Kalau orang tua sakit, harusnya anak dan menantu lebih perhatian. Laras menunduk. Ia menggenggam ujung kerudungnya, menahan rasa panas di mata. Bukan karena ia ingin dipuji, bukan karena ia ingin semua orang tahu jasanya, tetapi sakit rasanya ketika orang yang selama ini ia bantu diam-diam justru membiarkan namanya terlihat buruk. Setelah doa selesai, makanan mulai dibagikan. Laras berdiri lagi, membantu menuang teh dan menata piring. Ketika ia membawakan segelas teh hangat untuk Ibu Sulastri, ibu mertuanya menerima tanpa melihat wajahnya. "Tehnya jangan terlalu manis," kata Ibu Sulastri datar. "Orang tua ini banyak pantangan. Kalau tidak diingatkan, ya tidak ada yang peduli." Bu Ratih yang duduk di dekatnya langsung berkata, "Laras, kamu harus lebih perhatian. Ibu mertua itu sudah seperti ibu sendiri. Jangan tunggu disuruh." Laras menatap Bu Ratih, lalu tersenyum kecil. "Iya, Bu." Ibu Sulastri menghela napas lagi. "Saya tidak minta banyak. Saya cuma ingin merasa dianggap." Kalimat itu membuat beberapa orang memandang Laras dengan lebih tajam. Seolah ia benar-benar menantu yang tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah memberi uang, tidak pernah peduli. Laras kembali ke dapur. Di sana, Dewi, sahabatnya, yang kebetulan ikut datang karena dekat dengan salah satu sepupu Bima, menghampirinya. "Li, kamu masih mau diam?" bisik Dewi. Laras menatapnya lelah. "Aku tidak mau membuat ibu malu." Dewi menahan emosi. "Dia sedang membuat kamu malu." Laras tidak menjawab. Dewi membuka ponselnya dan menunjukkan folder yang pernah mereka susun bersama. Di sana tersimpan rapi bukti transfer bulanan, bukti pembayaran rumah sakit, nota apotek, tagihan listrik, dan chat dari Rani. Dewi pernah memaksa Laras menyimpan semua itu setelah melihat betapa sering keluarga Bima meminta bantuan tanpa pernah mengakui. "Setidaknya siapkan," kata Dewi pelan. "Kalau mereka makin jauh, kamu jangan berdiri tanpa bukti." Laras menatap layar ponsel itu. Ia tidak pernah ingin memakai kebaikan sebagai alat pembelaan. Baginya, bantuan yang ikhlas tidak perlu diumumkan. Namun hari itu, ia mulai sadar. Kebaikan yang terlalu lama disembunyikan bisa membuat orang lain merasa bebas memutarbalikkan cerita. Dari ruang tengah, suara Ibu Sulastri kembali terdengar. Anak laki-laki memang setelah menikah berubah.
Kalau istrinya tidak mengingatkan untuk berbakti pada ibu, ya beginilah. Orang tua tinggal menunggu belas kasihan. Beberapa tamu menghela napas penuh iba. Laras menutup mata sebentar. Dewi menatapnya. Itu sudah keterlaluan. Laras membuka mata. Suaranya pelan. Aku masih akan diam. Sekali lagi. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Bukan menjadi dendam. Bukan menjadi benci. Tetapi menjadi batas. Malam itu, Laras masih membantu mencuci gelas, menata makanan, dan merapikan dapur. Ia masih tersenyum kepada tamu. Ia masih mencium tangan Ibu Sulastri ketika lewat. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia menyimpan ponselnya di saku depan, bukan di tas. Karena ia mulai merasa, mungkin malam itu akan tiba, saatnya ia harus membuka semua yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga harga diri orang lain. Setelah acara pengajian selesai, suasana rumah Ibu Sulastri berubah menjadi lebih santai. Para tamu mulai mengambil makanan, duduk berkelompok, dan berbicara tentang keluarga masing-masing. Di teras, beberapa paman membahas harga sembako. Di ruang tengah, para bibi berkumpul di dekat Ibu Sulastri, menanyakan kesehatannya, obatnya, dan siapa yang selama ini membantu kebutuhannya. Laras masih berada di dapur. Ia mencuci gelas satu persatu, lalu mengelap meja yang basah. Sesekali ia keluar membawa teh hangat atau piring tambahan. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan bahwa sejak datang, ia hampir tidak pernah duduk. Dewi berdiri di dekat pintu dapur, memperhatikan sahabatnya dengan wajah kesal. Li, kamu sadar tidak? Dari tadi kamu yang paling sibuk, tapi kamu juga yang paling banyak disindir. Laras tersenyum lelah. Sudahlah, Deo. Jangan selalu sudahlah. Kamu bukan pembantu di rumah ini. Laras menunduk, membersihkan sisa air di meja. Aku cuma tidak mau acara jadi kacau. Dewi menghela napas. Acara ini sudah kacau. Sejak Ibu Sulastri mulai membuat kamu terlihat seperti menantu tidak punya hati. Laras tidak menjawab. Ia tahu Dewi benar. Tapi, selama bertahun-tahun, Laras belajar menelan banyak hal demi menjaga nama baik keluarga Bima. Ia selalu berpikir, selama ia kuat diam, masalah akan selesai sendiri. Namun malam itu, diamnya justru membuat cerita palsu semakin mudah dipercaya. Di ruang tengah, Bu Ratih sedang duduk dekat Ibu Sulastri. Suaranya tidak terlalu pelan. Sulastri, anak-anakmu masih bantu kebutuhanmu kan? Sekarang obat mahal, listrik mahal, semua mahal. Ibu Sulastri menghela napas panjang. Namanya orang tua, kalau tidak minta ya tidak dikasih. Ibu juga tidak enak kalau harus terus minta. Bu Ratih langsung melirik ke dapur. Menantumu kerja kan? Harusnya paham. Kalau orang tua sudah sakit-sakitan, anak dan menantu wajib bantu. Ibu Sulastri mengusap ujung matanya. Saya tidak mau menuntut, Ratih. Tapi kadang hati ini sedih. Kalau ada menantu lain datang bawa amplop untuk mertua, saya cuma bisa melihat. Kalimat itu membuat beberapa bibi mengangguk iba. Padahal di dapur, di dalam tas Laras, masih ada bukti transfer minggu lalu. Uang kontrol rumah sakit Ibu Sulastri, biaya obat tekanan darah, dan tambahan uang belanja yang diminta Rani karena katanya beras di rumah hampir habis. Rani duduk di samping ibunya. Ia mendengar semua itu. Ia tahu Laras tidak pernah membiarkan ibunya kekurangan. Bahkan ketika Ibu Sulastri sakit demam tinggi bulan lalu, Rani yang pertama kali mengirim pesan kepada Laras. Mbak, ibu harus ke klinik. Aku belum gajian. Bisa bantu dulu? Laras langsung transfer tanpa bertanya panjang. Namun malam itu, Rani memilih diam. Bukan hanya diam. Beberapa menit kemudian, ketika Bu Ratih bertanya kepadanya, Rani justru ikut memperkeruh suasana. Rani, kamu yang paling dekat dengan ibu. Laras sering bantu tidak? Rani pura-pura ragu. Ya,
kadang bantu kalau diminta. Laras yang sedang mengambil piring di dapur mendengar kalimat itu. Tangannya berhenti. Kadang bantu kalau diminta. Seolah selama ini Laras hanya memberi setelah dipaksa. Seolah semua transfer, obat, tagihan listrik, dan uang sembako itu tidak pernah datang tepat waktu sebelum Ibu Sulastri benar-benar meminta kepada orang lain. Bu Ratih menggeleng. Menantu kalau harus diminta dulu berarti belum punya rasa. Ibu Sulastri menunduk, membiarkan kalimat itu menggantung. Wajahnya dibuat sedih, tetapi tidak ada satu kata pun keluar untuk membenarkan Laras. Laras menarik napas dalam. Dewi menatapnya. Kamu masih mau diam? Laras menatap ruang tengah. Aku mau dengar sejauh apa mereka akan bicara. Dewi menggeleng tidak percaya. Kamu terlalu sabar. Bukan sabar, jawab Laras pelan. Aku hanya masih berharap Rani ingat semua pesan yang dia kirim kepadaku. Namun harapan itu segera patah. Rani melanjutkan dengan suara lebih jelas. Kadang aku kasihan sama ibu. Kalau sakit, ibu sering tidak mau bilang karena takut merepotkan. Kak Bima juga sibuk. Mbak Laras apalagi, kerja terus. Salah satu bibi langsung berkata, kerja boleh, tapi jangan lupa keluarga suami. Perempuan itu setelah menikah bukan cuma cari uang. Ada mertua yang harus diperhatikan. Laras keluar dari dapur, membawa sepiring buah. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati. Semua mata sejenak tertuju kepadanya. Bu Ratih langsung memanggil. Laras, sini duduk sebentar. Laras duduk di kursi kecil dekat pintu, tidak jauh dari Ibu Sulastri. Bu Ratih menatapnya seperti orang tua yang merasa berhak menasihati. Nak, bibi bicara bukan mau ikut campur. Tapi menantu itu harus tahu diri. Ibu mertua sudah seperti ibu sendiri. Jangan sampai orang tua merasa tidak diperhatikan. Laras menunduk sopan. Iya, Bi. Kalau kerja dan punya penghasilan, sisihkan untuk mertua. Tidak perlu besar. Yang penting rutin. Orang tua bukan hanya butuh uang, tapi butuh merasa diingat. Laras menatap Ibu Sulastri sebentar. Ibu mertuanya memalingkan wajah, seolah nasihat itu memang pantas diterima Laras. Laras bertanya pelan, Bu, selama ini ibu merasa saya tidak pernah mengingat ibu? Ruang tengah menjadi sedikit hening. Ibu Sulastri menghela napas, lalu berkata dengan suara dibuat lirih. Laras, ibu tidak mau menuntut. Kalau kamu merasa sudah cukup, ya sudah. Kalimat itu terdengar lembut, tetapi sangat tajam. Ia tidak menjawab pertanyaan. Ia justru membuat Laras terlihat seperti orang yang memberi sedikit lalu merasa sudah berjasa. Laras menggenggam ujung bajunya. Bu, katanya lagi, uang bulanan yang saya kirim lewat Rani, belum selesai Laras bicara, Ibu Sulastri langsung memotong. Uang apa? Ruangan hening. Laras menatap ibu mertuanya. Uang bulanan untuk kebutuhan ibu. Ibu Sulastri mengangkat wajah, terlihat tersinggung. Laras, jangan mengarang di depan keluarga. Kalau kamu pernah memberi sedikit, jangan dibesar-besarkan. Dada Laras terasa seperti ditusuk. Rani menunduk semakin dalam. Tetapi tetap tidak bicara. Bu Ratih langsung mengernyit. Jadi benar? Baru memberi sedikit sudah disebut uang bulanan? Laras menatap Rani. Ran, kamu tahu setiap bulan aku transfer untuk ibu. Rani terlihat panik sesaat, tetapi kemudian berkata pelan. Mbak, mungkin maksudnya bukan uang bulanan. Kadang Mbak memang bantu kalau aku minta. Tapi jangan sampai ibu terlihat seperti bergantung pada menantu. Laras menatap Rani tidak percaya. Kamu yang selalu bilang ibu malu, kalau keluarga tahu. Rani cepat menjawab. Aku cuma menyampaikan keadaan. Tapi bukan berarti semua kebutuhan ibu dari Mbak. Ibu Sulastri mulai menangis pelan. Sudahlah, ibu tidak mau diributkan. Kalau memberi dengan ikhlas, tidak perlu diungkit. Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung memandang Laras dengan kecewa. Seolah Laras benar-benar baru saja mengungkit bantuan kecil untuk mempermalukan ibu mertuanya.
Bima yang sejak tadi berdiri di dekat pintu akhirnya mendekat. Laras, sudah. Jangan bahas ini di depan keluarga. Laras menatap suaminya. Mas, aku tidak mulai. Aku hanya menjawab karena ibu bilang aku tidak perhatian. Bima merendahkan suara. Aku tahu, tapi ibu sudah menangis. Lalu aku harus diam lagi? Bukan begitu. Tapi dari tadi selalu begitu, Mas. Bima terdiam. Laras berdiri perlahan. Ia menatap Ibu Sulastri, lalu Rani, lalu semua orang yang tadi ikut menasihatinya. Saya tidak pernah ingin membicarakan bantuan saya, kata Laras pelan. Karena sejak awal, ibu sendiri yang meminta saya untuk tidak menceritakannya. Ibu Sulastri menangis lebih keras. Dengar, sekarang ibu yang disalahkan. Ibu sudah tua, masih harus dituduh berbohong oleh menantu sendiri. Beberapa bibi langsung mengelus punggung Ibu Sulastri. Bu Ratih menatap Laras dengan wajah keras. Laras, kalau memang kamu pernah membantu, bicaralah baik-baik. Jangan membuat ibu mertuamu seperti pembohong. Laras tersenyum pahit. Saya sedang bicara baik-baik, Bi. Rani menambahkan. Mbak, jangan mempermalukan ibu. Kalau memang pernah transfer, nanti saja dibicarakan. Tidak perlu di depan semua orang. Mbak, Dewi yang sejak tadi menahan diri akhirnya maju satu langkah dari dapur. Tapi waktu Ibu Sulastri bilang Laras tidak berbakti, itu juga di depan semua orang. Ruang tengah langsung hening. Semua orang menoleh ke Dewi. Bima menatap Dewi. Dewi, ini urusan keluarga. Dewi menjawab tenang. Justru karena ini keluarga, saya heran kenapa yang paling banyak membantu malah dibiarkan terlihat paling buruk. Ibu Sulastri menghapus air matanya. Saya tidak butuh dibantu kalau akhirnya diungkit. Laras menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya tidak pernah mengungkit selama 18 bulan. Kalimat itu membuat suasana berubah. 18 bulan. Angka itu keluar begitu saja. Tetapi cukup membuat beberapa orang saling pandang. Bu Ratih mengerutkan dahi. 18 bulan apa? Laras belum menjawab. Ia masih menatap Ibu Sulastri. Berharap satu kali saja ibu mertuanya berkata jujur. Berharap Ibu Sulastri mengatakan, iya, Laras memang membantu. Tapi ibu malu mengakuinya. Satu kalimat itu cukup. Namun Ibu Sulastri justru berkata, Laras, jangan membuat cerita semakin jauh. Di saat itu, Laras merasa sesuatu di dalam hatinya benar-benar retak. Bima memegang lengannya. Laras, kita keluar sebentar. Kita bicara. Laras menatap tangan suaminya. Mas, kenapa setiap aku disakiti, kamu selalu mengajakku keluar? Kenapa bukan orang yang menyakiti aku yang kamu minta berhenti? Bima langsung diam. Bu Ratih berkata keras. Laras, jangan melawan suami. Masalah seperti ini makin menunjukkan kamu belum bisa menghormati keluarga. Laras menatap Bu Ratih. Suaranya tetap pelan, tetapi kini lebih tegas. Bibi boleh menilai saya setelah mendengar satu sisi. Tapi malam ini, kalau saya terus diam, semua orang akan pulang membawa cerita bahwa saya menantu tidak berbakti. Ibu Sulastri menutup wajahnya. Ya Allah, ibu tidak kuat. Rani memeluk ibunya. Mbak, lihat ibu. Mbak puas membuat ibu menangis? Laras menatap Rani lama. Ran, kamu benar-benar ingin aku tetap diam? Rani tidak menjawab. Dewi mendekati Laras dan berbisik. Li, cukup. Mereka tidak akan berhenti. Laras menarik napas panjang. Tangannya masuk ke saku depan, menyentuh ponsel yang sejak tadi ia simpan di sana. Ia masih belum membuka apapun. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa bersalah jika kebenaran harus ditunjukkan. Acara keluarga yang awalnya pengajian kecil, kini berubah menjadi ruang pengadilan tidak resmi. Semua orang menunggu Laras menunduk, meminta maaf, lalu kembali ke dapur seperti biasa. Tapi malam itu, Laras tidak lagi ingin pulang membawa nama buruk yang bukan miliknya. Ia menatap Ibu Sulastri dan berkata pelan,
Saya masih memberi ibu satu kesempatan. Kalau ibu mengatakan sekarang bahwa selama ini saya memang membantu, saya tidak akan membuka apapun. Ibu Sulastri menurunkan tangannya. Wajahnya basah oleh air mata. Namun matanya menyimpan sesuatu yang keras. Kalau kamu memang ikhlas, kamu tidak akan mengancam ibu dengan bukti. Laras terdiam. Itulah jawabannya. Bukan pengakuan. Bukan kejujuran. Bukan rasa malu. Karena telah memutarbalikkan cerita. Maka Laras mengangguk pelan. Baik, Bu. Ia membuka ponselnya. Dan saat layar itu menyala di tangannya, Rani mulai terlihat pucat. Layar ponsel Laras menyala di tangannya. Rani yang duduk di samping Ibu Sulastri langsung terlihat pucat. Matanya mengikuti gerakan jari Laras yang membuka folder bernama Bukti Ibu. Folder itu tidak dibuat untuk pamer. Folder itu dibuat karena Dewi pernah memaksa Laras menyimpan semuanya, berjaga-jaga kalau suatu hari kebaikannya diputarbalikkan. Dan hari itu benar-benar datang. Laras, suara Bima terdengar tegang. Jangan lakukan ini. Laras menatap suaminya. Jangan lakukan apa, Mas? Jangan buka-buka bukti di depan keluarga. Ini bukan tempatnya. Laras tersenyum tipis. Tapi saat ibu bilang aku tidak berbakti di depan keluarga. Tempat ini boleh? Bima terdiam. Bu Rati mengangkat dagu. Nak Laras, kalau kamu benar, bicaralah baik-baik. Jangan seperti mengancam orang tua dengan ponsel. Laras menatap Bu Ratih dengan sopan. Bibi tadi menasihati saya di depan semua orang karena mendengar cerita dari ibu. Sekarang kalau saya ingin menjelaskan dengan bukti, kenapa tiba-tiba dianggap mengancam? Ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang mulai saling pandang. Sebagian tamu yang tadi yakin Laras salah mulai terlihat ragu. Ibu Sulastri menangis pelan. Ya Allah, beginilah nasib punya menantu. Sedikit membantu langsung merasa berjasa. Ibu sudah tua, masih harus diadili di rumah sendiri. Rani segera memeluk ibunya. Sudah, Bu, jangan nangis. Laras melihat mereka berdua. Hatinya sakit, tetapi wajahnya tetap tenang. Dulu, setiap kali Ibu Sulastri menangis, Laras selalu merasa bersalah. Ia akan diam, meminta maaf, lalu pulang dengan dada sesak. Namun malam itu, tangis itu tidak lagi mampu menutup kenyataan. Bu, kata Laras pelan, saya tidak ingin mengadili ibu. Saya hanya tidak mau pulang malam ini dengan nama buruk yang ibu buat di depan keluarga. Ibu Sulastri mengangkat wajah. Ibu tidak membuat nama burukmu. Ibu hanya bicara apa yang ibu rasakan. Kalau begitu, jawab Laras, saya juga akan menunjukkan apa yang selama ini saya lakukan. Bima kembali memegang lengan Laras. Kali ini lebih erat. Laras, cukup. Aku mohon. Laras menatap tangan suaminya, lalu menatap wajahnya. Mas, dari tadi kamu mohon aku berhenti. Sekali saja, bisakah kamu mohon ibu berhenti memfitnahku? Bima seperti tertampar. Tangannya perlahan terlepas. Bu Ratih menghela napas. Anak muda sekarang kalau dinasihati selalu merasa difitnah. Dewi tidak tahan lagi. Bu, dari tadi Laras dituduh tidak peduli, tidak memberi, tidak berbakti. Kalau itu tidak benar, namanya apa? Bu Ratih menatap Dewi. Kamu siapa sampai ikut bicara? Saya sahabat Laras, jawab Dewi. Dan saya orang yang melihat dia menangis setiap selesai transfer uang untuk orang yang bahkan tidak pernah mengakui bantuannya. Kalimat itu membuat beberapa tamu terdiam. Rani langsung berkata, Dewi, jangan berlebihan. Dewi menoleh cepat. Saya berlebihan? Rani, kamu yang hampir tiap bulan minta uang ke Laras. Kamu yang bilang ibu butuh obat. Kamu yang bilang listrik hampir jatuh tempo. Kamu yang bilang jangan transfer langsung ke ibu karena ibu malu. Sekarang kamu duduk di sini seolah tidak tahu apa-apa. Wajah Rani memerah. Aku tidak bilang Mbak Laras tidak pernah bantu. Aku cuma bilang jangan dibesar-besarkan. Laras menatap Rani.
Kalau 18 bulan masih kamu sebut tidak besar, lalu harus berapa lama baru dianggap ada? Rani tidak menjawab. Ibu Sulastri menangis lagi. Laras, kamu tega sekali. Ibu memang pernah menerima sedikit bantuan. Tapi ibu tidak pernah memintamu mengumumkan di depan keluarga. Laras memejamkan mata sebentar. Kata sedikit itu menusuk. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena pengorbanan yang ia berikan dengan susah payah dianggap kecil demi menyelamatkan wajah orang yang menerima. Saya juga tidak pernah ingin mengumumkan, Bu, katanya. Tapi ibu yang lebih dulu mengumumkan bahwa saya tidak berbakti. Bu Ratih mulai terlihat tidak nyaman. Ia menoleh kepada Ibu Sulastri. Sulastri, jadi Laras memang pernah membantu? Ibu Sulastri langsung menjawab cepat. Ya pernah, tapi tidak seperti yang dia katakan. Jangan sampai orang berpikir ibu hidup dari uang menantu. Laras membuka galeri dokumen. Di layar terlihat daftar file tersusun rapi berdasarkan bulan. Januari, Februari, Maret, April, sampai bulan terakhir. Ada bukti transfer, nota apotek, bukti pembayaran listrik, dan tangkapan layar chat. Rani langsung berdiri. Mbak, jangan buka semuanya. Aku mohon. Laras menatapnya. Kenapa? Rani menggigit bibir. Nanti ibu malu. Laras tersenyum sedih. Ran, tadi saat aku malu, kamu diam. Rani menunduk. Bima menatap layar ponsel Laras. Ia baru melihat folder itu. Selama ini ia tahu, Laras kadang membantu ibunya. Tetapi ia tidak pernah tahu. Semua bukti itu disimpan begitu rapi, bulan demi bulan. Ada rasa bersalah yang mulai muncul di wajahnya. Laras, ucapnya lebih pelan. Seberapa sering kamu kirim uang? Laras menatapnya. Mas baru ingin tahu sekarang? Bima menunduk. Aku, kamu, suamiku. Lanjut Laras. Seharusnya kamu tidak menunggu aku membuka bukti untuk percaya bahwa aku bukan menantu yang tidak peduli. Bima tidak mampu menjawab. Di ruang tengah, suasana semakin berat. Para tamu yang tadinya makan sambil berbincang, kini benar-benar diam. Beberapa paman ikut mendekat. Pak Hendra, paman keluarga yang sejak tadi duduk di ujung ruangan, akhirnya bersuara. Laras, kalau memang ada bukti, biar paman yang lihat dulu, supaya tidak ada yang bilang kamu melebih-lebihkan. Laras menatap Pak Hendra. Di antara semua orang di sana, Pak Hendra dikenal paling tenang. Ia tidak suka ikut gosip, dan biasanya bicara setelah tahu jelas masalahnya. Laras mengangguk. Baik, Pak. Ia menyerahkan ponselnya kepada Pak Hendra. Ibu Sulastri langsung panik. Hendra, kamu juga mau ikut mempermalukan aku? Pak Hendra menatapnya. Sulastri, dari tadi Laras yang dipermalukan. Kalau ada bukti, kita dengarkan dulu. Ibu Sulastri terdiam. Wajahnya mulai berubah. Tangisnya tidak lagi sekuat tadi. Pak Hendra membuka folder pertama. Matanya bergerak membaca tanggal dan nama rekening. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu ia membuka folder berikutnya. Kemudian folder berikutnya lagi. Wajahnya perlahan menjadi serius. Bu Ratih bertanya pelan. Bagaimana Hendra? Pak Hendra belum menjawab. Ia membuka satu bukti transfer. Lalu memperbesar layar. Ini transfer ke rekening Rani, katanya. Keterangan. Obat ibu. Rani menunduk. Pak Hendra membuka bukti lain. Ini transfer bulan berikutnya. Keterangan. Listrik dan belanja ibu. Ibu Sulastri menggenggam ujung kerudungnya. Pak Hendra melanjutkan membuka beberapa file. Tetapi Laras segera berkata, Pak, tidak perlu dibaca semua sekarang. Semua orang menoleh kepada Laras. Laras mengambil kembali ponselnya. Saya belum ingin membuka semuanya. Saya masih memberi ibu kesempatan untuk mengakui bahwa selama ini saya tidak pernah meninggalkan ibu. Ibu Sulastri menatap Laras. Bibirnya bergetar, tetapi egonya masih bertahan. Kalau kamu memang ikhlas, kenapa harus punya bukti sebanyak itu? Tanyanya. Laras menjawab dengan mata basah. Karena orang yang ikhlas pun tetap bisa difitnah.
Kalimat itu membuat ruangan hening. Dewi mengusap matanya. Bima menutup wajah dengan satu tangan. Rani menangis tanpa suara. Bu Ratih menunduk, tidak lagi berani menasihati. Namun Ibu Sulastri masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ibu tidak pernah bilang kamu tidak pernah membantu sama sekali. Ibu hanya bilang ibu merasa kurang diperhatikan. Laras menatap ibu mertuanya. Ibu bilang saya datang kalau ada acara saja. Ibu bilang saya tidak punya perhatian. Ibu membiarkan semua orang berpikir saya menantu yang tidak tahu diri. Ibu Sulastri tidak menjawab. Laras melanjutkan. Bu, saya tidak sakit hati karena ibu lupa mengucapkan terima kasih. Saya sakit hati karena ibu mengubah diam saya menjadi bukti bahwa saya tidak berbakti. Ruang tengah terasa semakin sesak. Bima akhirnya berdiri di samping Laras. Bu, cukup. Laras tidak seperti yang ibu katakan. Laras menoleh kepada suaminya. Kalimat itu datang terlambat, tetapi setidaknya akhirnya keluar. Ibu Sulastri menatap Bima dengan kecewa. Kamu sekarang membela istrimu melawan ibu? Bima menarik napas berat. Aku membela kebenaran, Bu. Ibu Sulastri langsung menangis lagi. Kebenaran? Jadi ibu pembohong? Tidak ada yang menjawab, karena malam itu, pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Ponsel Laras sudah cukup berbicara. Rani tiba-tiba berkata pelan, Bu, sudah. Ibu Sulastri menoleh cepat. Apa maksudmu? Rani menangis. Mbak Laras memang sering transfer. Hampir tiap bulan. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Bu Ratih menatap Rani. Kamu tahu? Rani mengangguk lemah. Banyak transfer lewat rekening saya. Saya yang minta karena ibu malu kalau langsung. Ibu Sulastri menatap anak perempuannya dengan wajah hancur. Rani menutup wajahnya. Maaf, Bu. Tapi aku tidak sanggup lihat Mbak Laras terus disalahkan. Laras berdiri diam. Ia tidak merasa menang. Ia justru merasa sedih. Kebenaran yang seharusnya sederhana harus keluar setelah ia dipermalukan begitu jauh. Pak Hendra menghela napas. Kalau begitu, jelas Laras bukan menantu yang tidak berbakti. Bu Ratih menunduk. Bibi, mungkin tadi terlalu cepat bicara. Laras tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Ibu Sulastri masih duduk dengan wajah pucat. Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan lagi air mata untuk membuat orang iba. Kali ini, air mata itu muncul karena ia tahu cerita yang ia bangun mulai runtuh. Namun semuanya belum selesai. Karena bukti yang dibuka Pak Hendra baru sebagian kecil. Di dalam ponsel Laras masih ada bukti transfer 18 bulan. Chat Rani yang meminta uang berkali-kali. Dan satu voice note dari Ibu Sulastri sendiri yang selama ini paling Laras takutkan untuk dibuka. Voice note yang berisi ucapan terima kasih dan permintaan agar Laras jangan pernah cerita kepada siapapun bahwa Ibu Sulastri hidup dengan bantuan menantunya. Kalimat Rani membuat ruang tengah benar-benar hening. Mbak Laras memang sering transfer, hampir tiap bulan. Mbak Laras, tidak ada suara piring. Tidak ada lagi bisik-bisik. Bahkan Ibu Sulastri, yang sejak tadi menangis, keras mendadak terdiam. Wajahnya berubah pucat, seolah ia tidak menyangka anak perempuannya sendiri akhirnya tidak sanggup menutup kenyataan lebih lama. Bu Ratih menatap Rani dengan mata membesar. Kamu bilang hampir tiap bulan? Rani menunduk. Iya, Bi. Lewat rekeningmu? Rani mengangguk pelan. Sebagian besar lewat rekening saya. Kadang langsung ke rekening ibu. Kadang Mbak Laras bayar apotek atau listrik langsung. Bu Ratih memandang Ibu Sulastri. Sulastri, kenapa dari tadi kamu bilang Laras tidak perhatian? Ibu Sulastri membuka mulut, tetapi tidak langsung menjawab. Air matanya masih mengalir. Tetapi kali ini, tidak lagi membuat suasana berpihak kepadanya. Tangis itu justru terlihat seperti usaha terakhir untuk menahan rasa malu. Ibu tidak bilang Laras tidak pernah membantu sama sekali.
katanya akhirnya. Ibu hanya merasa perhatian itu bukan cuma uang. Laras menatap ibu mertuanya. Kalimat itu terdengar benar jika berdiri sendiri. Tapi malam itu, kalimat itu datang setelah Ibu Sulastri membuat semua orang percaya bahwa Laras tidak pernah memberi apa-apa. Laras berkata pelan, "Bu, saya setuju perhatian bukan cuma uang. Tapi ibu tadi membuat semua orang berpikir saya tidak punya perhatian sama sekali." Ibu Sulastri menunduk. "Ibu cuma sedih. Dan karena ibu sedih, saya boleh difitnah?" Tidak ada yang menjawab. Bima berdiri di samping Laras dengan wajah kacau. Ia baru tahu sebagian besar cerita malam itu. Selama ini ia memang tahu Laras beberapa kali membantu ibunya. Tetapi ia tidak pernah memeriksa sejauh apa. Ia terlalu percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia terlalu sering menganggap Laras kuat, sabar, dan tidak butuh dibela. Kini, melihat folder bukti di ponsel istrinya, melihat Rani mengakui transfer itu, melihat ibunya mulai kehilangan kata-kata, Bima merasa dadanya berat oleh rasa bersalah. "Laras," katanya lirih, "kenapa kamu tidak pernah bilang sebanyak ini?" Laras menoleh. Matanya basah, tetapi suaranya tetap terkendali. "Karena ibu yang meminta aku diam. Karena Rani bilang ibu malu kalau keluarga tahu dibantu menantu. Karena aku pikir menjaga harga diri ibumu juga bagian dari menghormati kamu." Bima menutup mata sebentar. Kalimat itu menusuknya lebih dalam daripada semua teguran. Selama ini, istrinya bukan hanya membantu ibunya. Istrinya juga menjaga harga dirinya sebagai anak laki-laki. Namun, ketika ibunya menyerang Laras, ia justru meminta Laras mengalah. "Maaf," kata Bima pelan. Laras tersenyum sedih. "Mas, maafmu nanti saja. Sekarang aku masih harus membersihkan nama yang tadi dibiarkan kotor di depan semua orang." Bima tidak mampu menjawab. Bu Ratih menarik napas panjang, lalu berkata kepada Laras, "Nak, Bibi minta maaf kalau tadi terlalu cepat bicara. Tapi supaya jelas, mungkin bukti itu memang perlu dilihat. Bukan untuk mempermalukan siapa-siapa. Tapi supaya tidak ada cerita yang menggantung." Laras memandang Bu Ratih. Ia tahu sebagian dirinya masih tidak ingin membuka semuanya. Ia tidak ingin angka-angka itu menjadi tontonan. Ia tidak ingin kebaikan berubah menjadi daftar tagihan. Namun jika ia berhenti sekarang, Ibu Sulastri masih bisa mengubah cerita setelah tamu pulang. Ia bisa berkata Laras hanya pernah membantu sedikit. Ia bisa berkata Laras melebih-lebihkan. Ia bisa berkata Rani salah bicara karena panik. Laras tidak ingin lagi hidup di bawah cerita orang lain. Ia mengangguk pelan. "Baik, tapi saya minta Pak Hendra yang membaca. Saya tidak ingin ada yang bilang saya sedang membanggakan diri." Pak Hendra menerima ponsel Laras kembali. Ia duduk lebih tegak, lalu membuka folder bulan pertama. Januari, bacanya. Transfer ke rekening Rani sebesar 2 juta rupiah. Keterangan, obat ibu dan belanja bulanan. Ruangan diam. Pak Hendra membuka file berikutnya. Februari, transfer 2.500.000. Keterangan, kontrol dokter dan listrik. Rani menutup wajahnya. Ibu Sulastri menggenggam ujung kerudungnya semakin erat. Maret, lanjut Pak Hendra. Pembayaran apotek atas nama Ibu Sulastri. Ada nota obat tekanan darah, vitamin, dan obat lambung. Bu Ratih menunduk. Do. April, transfer ke rekening Rani. Keterangan, beras, gas, dan biaya tukang karena atap bocor. Seorang paman yang duduk di dekat pintu berbisik. Itu bukan sedikit. Pak Hendra terus membuka beberapa bukti lagi. Tidak semua, hanya cukup untuk menunjukkan pola. Bulan demi bulan,
Bantuan itu ada, rutin, jelas, tidak dibuat-buat. Ada tanggal, nama rekening, jumlah, dan keterangan. Mei, transfer langsung ke rekening Ibu Sulastri. Ibu Sulastri tiba-tiba berkata, "Cukup, Hendra." Pak Hendra berhenti dan menatapnya. "Ibu malu?" ucap Ibu Sulastri dengan suara bergetar. Laras menatap ibu mertuanya. "Bu, saya sudah menjaga agar ibu tidak malu selama 18 bulan." Ibu Sulastri memejamkan mata. Air matanya turun lebih pelan. Laras melanjutkan, "Tapi malam ini ibu membuat saya malu di depan keluarga. Lalu masih meminta saya diam. Kali ini Ibu Sulastri tidak bisa membantah." Bima mendekat kepada ibunya. "Bu, kenapa ibu bilang Laras tidak perhatian kalau selama ini dia membantu seperti ini?" Ibu Sulastri menatap anak laki-lakinya. Ibu merasa kalau orang tahu ibu dibantu menantu, ibu terlihat tidak punya anak yang bisa mengurus." Bima terdiam. Jadi ibu lebih baik membuat Laras terlihat buruk daripada mengakui ibu menerima bantuannya? Tanya Bima. Ibu Sulastri menangis. Ibu tidak berpikir sejauh itu. Laras menunduk. "Saya yang harus menanggung akibat dari sesuatu yang ibu tidak pikirkan." Rani menangis semakin keras. "Mbak, maaf. Aku salah. Aku seharusnya bicara dari awal." Laras menatap adik iparnya. "Ran, aku tidak marah karena kamu sering minta bantuan. Aku marah karena saat ibu bilang aku tidak berbakti, kamu duduk di sampingnya dan ikut membuat semua orang percaya." Rani mengangguk sambil menutup wajahnya. "Aku takut ibu marah." "Dan karena kamu takut ibu marah," kata Laras pelan, "kamu membiarkan aku dihina." Rani tidak mampu menjawab. Dewi berdiri di belakang Laras dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu sahabatnya tidak sedang menang. Laras justru sedang kehilangan sesuatu yang sangat besar. Kepercayaan bahwa diam dan baik hati akan selalu cukup. Pak Hendra kemudian berkata, "Masih ada bukti lain, Laras?" Laras mengambil ponselnya perlahan. "Ada, Pak, tapi ini yang paling berat." Bima menatapnya. "Apalagi?" Laras membuka folder chat WhatsApp. Di sana ada percakapan dengan Rani, lengkap dengan tanggal. Ia menyerahkan ponsel kepada Pak Hendra, tetapi suaranya sendiri yang menjelaskan. "Ini chat dari Rani waktu ibu harus kontrol. Ini waktu listrik hampir diputus. Ini waktu ibu butuh uang untuk bayar utang warung. Ini waktu Rani bilang, 'Ibu jangan sampai tahu keluarga besar kalau saya yang bantu.'" Rani menunduk, tubuhnya gemetar. Bu Ratih membaca beberapa chat yang ditunjukkan Pak Hendra. Wajahnya berubah semakin malu. "Jadi benar, Sulastri memang meminta semua ini disembunyikan?" Laras mengangguk. "Saya tidak tahu apakah ibu meminta langsung ke Rani atau Rani yang menyampaikan. Tapi setiap kali saya transfer, saya selalu diingatkan untuk tidak bicara." Ibu Sulastri berkata lemah. "Ibu malu." Laras menjawab, "Saya paham ibu malu. Karena itu saya diam. Tapi kenapa diam saya dipakai untuk mengatakan saya tidak peduli?" Pertanyaan itu menggantung di ruang tengah. Tidak ada jawaban yang cukup baik untuk menyelamatkan Ibu Sulastri. Bima menatap ibunya dengan mata merah. "Bu, Laras menjaga harga diri ibu lebih baik daripada aku sebagai anak." Ibu Sulastri menangis tanpa suara. "Dan aku?" lanjut Bima, suaranya pecah. "Aku malah meminta dia diam saat ibu menyakitinya." Laras tidak menoleh. Ia mendengar kalimat itu, tetapi hatinya belum bisa langsung merasa lega. Pembelaan Bima akhirnya datang. Namun datang setelah bukti dibuka, setelah Rani mengaku, setelah harga dirinya terlanjur dipertanyakan di depan semua orang. Bu Ratih akhirnya berdiri. Ia mendekati Laras dengan wajah penuh sesal. "Laras, Bibi minta maaf. Bibi tadi terlalu mudah percaya. Bibi ikut menasihati kamu seolah kamu salah." Laras menunduk sopan. "Saya terima permintaan maaf Bibi, tapi kamu pasti sakit hati." Laras tersenyum tipis. "Iya, Bi.
Tapi saya sudah biasa menahan. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk, karena mereka sadar seseorang yang berkata, "Sudah biasa menahan," biasanya sudah terlalu lama disakiti. Ibu Sulastri mengangkat wajah. Laras. Laras menatapnya. "Ibu..." Suara Ibu Sulastri bergetar. "Ibu memang menerima bantuanmu." Ruang tengah kembali hening. Itulah kalimat yang sejak tadi Laras tunggu. "Tapi ibu tidak sanggup kalau saudara-saudara tahu ibu dibantu menantu," lanjut Ibu Sulastri. "Ibu takut mereka menganggap anak-anak ibu tidak peduli. Ibu takut dikasihani." Laras menarik napas panjang. "Bu, dikasihani karena menerima bantuan tidak lebih memalukan daripada mempermalukan orang yang membantu." Ibu Sulastri menunduk. Rani memeluk ibunya. Tetapi kali ini, tidak ada kata-kata yang bisa membela. Tangis Ibu Sulastri bukan lagi pusat ruangan. Pusat ruangan malam itu adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh Laras. Namun Laras belum selesai. Tangannya bergerak membuka satu file audio di dalam folder. File itu bernama Voice Note Ibu, Jangan Cerita. Wajah Rani langsung berubah. Bima melihat nama file itu. Laras. Laras menatap Ibu Sulastri. "Bu, saya tidak ingin membuka ini. Tapi kalau setelah semua bukti transfer ini ibu masih merasa saya mengarang, saya akan putar." Ibu Sulastri langsung menunduk sangat dalam. Tangannya gemetar. "Jangan," katanya lirih. Suara itu hampir tidak terdengar. Laras menatapnya dengan mata basah. "Kenapa, Bu?" Ibu Sulastri menangis pelan. Karena itu suara ibu. Ruangan membeku. Bu Ratih menutup mulutnya. Pak Hendra menunduk. Rani menangis tanpa suara. Bima berdiri kaku di samping Laras. Untuk pertama kalinya malam itu, Ibu Sulastri tidak lagi punya cara untuk mengelak. Ia menunduk malu. Dan Laras, perempuan yang sejak awal datang membawa obat, buah, uang, dan niat baik, akhirnya berdiri di depan keluarga, bukan sebagai menantu tidak berbakti, melainkan sebagai orang yang terlalu lama diam demi menjaga harga diri orang yang justru melukainya. Ruangan itu membeku setelah Ibu Sulastri berkata lirih. Karena itu suara ibu. Tidak ada yang bergerak. Semua orang menatap ponsel di tangan Laras. Seolah benda kecil itu tiba-tiba menjadi lebih berat daripada seluruh nasihat yang sejak tadi dilemparkan kepadanya. Laras memandang ibu mertuanya lama. Ia tidak langsung menekan tombol putar. Tangannya memang memegang bukti. Tetapi hatinya masih menahan. Sejak awal, ia tidak pernah ingin membuat Ibu Sulastri jatuh di depan keluarga. Ia hanya ingin berhenti dijadikan orang yang tidak tahu berbakti. Bima menatap ibunya dengan wajah hancur. "Bu, jadi benar ada voice note itu?" Ibu Sulastri menunduk semakin dalam. Bibirnya gemetar, tetapi tidak ada jawaban keluar. Rani menangis pelan. "Mbak, jangan diputar. Aku mohon, ibu pasti malu." Laras menoleh kepada Rani. Matanya basah, tapi suaranya tetap tenang. "Ran, tadi waktu aku malu di depan semua orang, kamu diam. Waktu aku disebut tidak punya hati, kamu diam. Waktu ibu bilang, aku mengarang soal uang bulanan, kamu juga diam. Sekarang setelah kebenaran hampir terdengar, kamu baru takut ibu malu?" Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak punya jawaban. Bu Ratih yang tadi paling banyak menasihati Laras, kini duduk kaku. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ia menatap Ibu Sulastri, lalu menatap Laras. Untuk pertama kalinya, ia terlihat sadar bahwa nasihatnya tadi berdiri di atas cerita yang belum lengkap. Pak Hendra berkata pelan, "Laras, keputusan ada padamu. Kalau kamu merasa cukup dengan pengakuan tadi, tidak perlu diputar. Tapi kalau masih ada yang berusaha membantah, bukti itu bisa menjelaskan semuanya." Laras mengangguk kecil. Ia menatap Ibu Sulastri. "Bu," katanya pelan, "saya tidak akan putar voice note ini kalau ibu bisa mengatakan dengan jelas di depan keluarga bahwa selama ini saya memang membantu ibu."
Ibu Sulastri menangis. Bahunya bergetar, namun egonya belum sepenuhnya runtuh. Ibu, ibu memang pernah menerima bantuanmu, katanya terbata-bata. Tapi ibu tidak pernah bermaksud membuatmu terlihat buruk. Dewi yang berdiri di belakang Laras menarik napas tajam, tetapi menahan diri untuk tidak menyela. Laras menatap ibu mertuanya dengan sedih. Bu, niat ibu mungkin tidak ingin menghancurkan saya. Tapi, kata-kata ibu tadi membuat semua orang percaya saya menantu yang tidak berbakti. Ibu Sulastri memejamkan mata. Laras melanjutkan, saya tidak butuh ibu menyebut angka. Saya tidak butuh ibu menjelaskan semua bantuan saya. Saya hanya butuh ibu berhenti membuat saya terlihat seperti orang yang tidak pernah peduli. Ruangan tetap sunyi. Bima lalu berlutut kecil di dekat ibunya. Bu, katakan saja. Laras sudah menjaga ibu selama ini. Jangan tambah lukanya. Ibu Sulastri menatap anaknya. Bima, ibu malu. Bima menjawab dengan suara serak. Bu, Laras lebih malu lagi tadi. Tapi dia tetap diam karena ingin menjaga ibu. Kalimat itu membuat ibu Sulastri menangis lebih keras. Namun, tangis itu tidak lagi menguasai ruangan seperti sebelumnya. Kini semua orang tahu, air mata saja tidak cukup untuk menutup kebenaran. Bu Rati akhirnya berkata pelan, Sulastri, kalau memang Laras membantu, katakan. Jangan biarkan anak itu terus menanggung tuduhan. Ibu Sulastri menunduk. Butuh beberapa detik sebelum ia mampu bicara. Iya, katanya lirih. Laras memang membantu ibu. Beberapa tamu menahan napas. Ibu Sulastri melanjutkan dengan suara gemetar. Dia sering mengirim uang lewat Rani. Kadang langsung ke rekening ibu. Kadang membayar obat. Kadang membayar listrik. Ibu tahu. Haha. Laras menutup mata sebentar. Kalimat itu akhirnya keluar. Tetapi bukannya lega. Hatinya justru terasa perih. Mengapa kebenaran yang begitu sederhana harus menunggu sampai ia dipermalukan sejauh itu? Pak Hendra menghela napas panjang. Jadi jelas, Laras tidak mengarang. Ibu Sulastri mengangguk lemah. Namun Bu Rati masih tampak bingung. Lalu kenapa tadi kamu bilang seolah Laras tidak memperhatikanmu, Sulastri? Pertanyaan itu membuat Ibu Sulastri kembali terdiam. Rani menatap ibunya. Bu, Ibu Sulastri menghapus air matanya. Ibu takut saudara-saudara tahu ibu dibantu menantu. Ibu takut mereka bilang anak-anak ibu tidak mampu mengurus ibu. Ibu takut dikasihani. Laras membuka mata dan menatapnya. Jadi supaya ibu tidak dikasihani, saya yang harus terlihat buruk? Ibu Sulastri menunduk lagi. Maaf, bisiknya. Kata itu terdengar kecil. Terlalu kecil dibanding luka yang sudah dibuat. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, Ibu Sulastri tidak lagi membela diri. Dewi mendekat ke Laras. Kamu mau berhenti sampai di sini? Laras menatap ponselnya. File voice note itu masih terbuka. Ibu Sulastri sudah mengaku. Tetapi sebagian orang masih terlihat ingin tahu. Sebagian mungkin masih berpikir bantuan itu hanya sesekali. Sebagian mungkin akan pulang membawa cerita yang separuh benar. Laras tidak ingin mengumbar semuanya. Tetapi ia juga tidak ingin kebenaran kembali dikecilkan. Ia menatap Ibu Sulastri. Bu, saya akan putar satu bagian saja. Bukan untuk mempermalukan ibu, tapi agar semua orang tahu kenapa selama ini saya diam. Ibu Sulastri menutup wajahnya, tetapi tidak melarang lagi. Laras menekan tombol putar. Suara Ibu Sulastri terdengar dari ponsel. Suara itu lebih lemah daripada suara yang tadi menuduh Laras. Lebih rendah, lebih jujur. Laras, uangnya sudah ibu terima. Terima kasih, Nak. Kamu memang banyak membantu ibu. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Ibu malu kalau keluarga tahu ibu sering dibantu menantu. Nanti mereka pikir anak-anak ibu tidak peduli. Ruangan benar-benar diam. Voice note itu belum selesai. Ibu tahu kamu baik.
Tapi biarlah orang-orang tidak perlu tahu. Yang penting ibu tahu kamu membantu. Laras segera menghentikan rekaman. Ia tidak memutar bagian berikutnya. Itu sudah cukup. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rani menangis tanpa suara. Bu Ratih menunduk sangat dalam. Beberapa bibi yang tadi ikut memandang Laras dengan curiga, kini tidak berani menatap matanya. Ibu Sulastri duduk membungkuk. Wajahnya tertutup kerudung. Bahunya bergetar. Ia tidak lagi menangis untuk membuat orang iba. Ia menangis karena rasa malu akhirnya menemukan tempatnya. Pak Hendra berkata pelan. Jadi selama ini Laras bukan hanya membantu. Dia juga menjaga agar Sulastri tidak kehilangan muka di depan keluarga. Tidak ada yang membantah. Dewi menatap semua orang di ruangan itu. Dan sebagai balasannya, malam ini dia disebut tidak berbakti. Kalimat itu jatuh dengan berat. Tidak keras, tetapi cukup membuat beberapa orang menunduk lebih dalam. Laras menatap Dewi, memberi tanda agar sahabatnya tidak melanjutkan. Ia tidak ingin malam itu berubah menjadi pembalasan. Ia hanya ingin kebenaran berhenti diinjak. Bima berdiri dan menghadap seluruh keluarga. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Saya minta maaf kepada Laras. Sebagai suami, saya gagal membelanya dari awal. Saya tahu Laras orang baik, tapi saya masih meminta dia diam ketika ibu menyudutkannya." Laras menatap Bima. Ada bagian dalam hatinya yang ingin menangis mendengar suaminya akhirnya bicara. Namun, ada bagian lain yang tetap terluka, karena pembelaan itu baru datang setelah bukti tidak bisa lagi dibantah. Ibu Sulastri mengangkat wajah perlahan, matanya merah. "Laras," ucapnya lirih, "ibu salah." Laras berdiri diam. "Ibu malu mengakui dibantu kamu." Lanjut Ibu Sulastri. "Ibu takut saudara-saudara menganggap ibu tidak diurus anak sendiri. Tapi ibu tidak sadar, karena menjaga malu ibu, kamu yang jadi terluka." Laras menelan rasa sesak di tenggorokannya. "Bu, saya tidak pernah keberatan membantu. Saya juga tidak pernah ingin ibu mengumumkan apapun. Tapi saya tidak sanggup kalau bantuan saya disembunyikan untuk menjaga harga diri ibu. Lalu diam saya dipakai untuk menuduh saya tidak punya hati." Ibu Sulastri menangis lagi. "Maafkan ibu." Laras tidak langsung menjawab. Ia menatap ibu mertuanya dengan air mata yang akhirnya jatuh. "Saya dengar permintaan maaf ibu," katanya pelan. "Tapi malam ini saya belum bisa berkata semuanya baik-baik saja." Ibu Sulastri mengangguk, menunduk malu. Rani berdiri dan mendekati Laras. "Mbak, aku juga salah. Aku yang sering minta tolong. Tapi aku tidak membela Mbak." Laras menatap Rani. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Ran?" Rani menggeleng sambil menangis. "Bukan karena aku sering transfer. Bukan karena aku membeli obat. Bukan karena aku membantu listrik. Yang paling menyakitkan adalah kamu tahu semuanya, tapi tetap membiarkan aku terlihat seperti orang jahat." Rani menangis lebih keras. "Maaf, Mbak." Laras mengangguk kecil. "Aku dengar." Ia tidak berkata, sudah memaafkan. Tidak malam itu. Karena ada luka yang tidak bisa langsung ditutup. Hanya karena orang yang melukai akhirnya menangis. Bu Ratih berdiri dengan hati-hati. "Laras, Bibi juga minta maaf. Bibi tadi menasihati kamu tanpa tahu apa-apa." Laras menunduk sopan. "Tidak apa-apa, Bi. Semoga setelah ini kita semua belajar tidak menilai hanya dari satu cerita." Bu Ratih mengangguk malu. Acara keluarga itu tidak lagi terasa seperti arisan atau pengajian. Makanan masih ada, tetapi tidak ada yang berselera. Teh sudah dingin. Kursi-kursi masih penuh, tetapi suara orang-orang mengecil. Semua seperti baru saja menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang paling diam justru menyimpan kebaikan paling banyak. Pak Hendra mengembalikan ponsel kepada Laras. "Simpan baik-baik semua bukti ini.
bukan untuk mengungkit, tapi untuk melindungi diri. Kalau suatu hari cerita diputar balikan lagi. Laras menerima ponselnya. Iya Pak, Bima mendekat. Laras, boleh kita bicara? Laras menatapnya. Nanti Mas, aku masih ingin membantu membereskan dapur dulu. Bima terlihat semakin bersalah. Kamu tidak perlu membereskan apa-apa malam ini. Laras tersenyum kecil, sangat lelah. Aku tahu, tapi aku ingin mengambil barang-barangku di dapur. Ia berjalan ke dapur. Dewi mengikutinya. Di dapur, Laras mengambil tasnya. Ia melihat plastik obat Ibu Sulastri yang tadi ia bawa. Obat itu masih ada di meja. Untuk sesaat, ia hanya menatapnya. Dewi berkata pelan, "Kamu mau bawa pulang?" Laras menggeleng. "Tidak, itu memang untuk ibu." Setelah semua ini, Laras menarik napas panjang. Kebaikan tidak harus berubah menjadi dendam, Deo. Tapi mulai malam ini, caranya yang akan berubah. Dewi menatapnya, lalu mengangguk pelan. Di ruang tengah, Ibu Sulastri masih menunduk. Bima berdiri tidak jauh darinya. Rani duduk sambil menangis. Para tamu mulai memahami bahwa malam itu bukan hanya tentang uang bulanan. Ini tentang harga diri seseorang yang terlalu lama diam demi menjaga harga diri orang lain. Laras kembali ke ruang tengah dengan tas di tangan. "Ibu," katanya pelan. Ibu Sulastri mengangkat wajah dengan takut. "Obatnya saya taruh di dapur. Aturannya sudah saya tulis di plastik. Jangan lupa diminum setelah makan." Ibu Sulastri kembali menangis. Laras tidak menunggu lebih lama. Ia mencium tangan ibu mertuanya dengan sopan. Lalu berkata, "Saya pulang dulu." Bima segera berdiri. "Aku ikut." Laras menatapnya. "Tidak usah. Aku pulang dengan Dewi malam ini." Bima membeku. "Laras, aku butuh tenang, Mas. Tidak ada yang berani menahan." Laras berjalan keluar bersama Dewi. Di teras, udara malam terasa dingin. Tetapi untuk pertama kalinya setelah berjam-jam, ia bisa bernapas lebih lega. Di dalam rumah, Ibu Sulastri tetap menunduk. Bukan karena Laras mempermalukannya, tetapi karena kebenaran. Akhirnya membuatnya melihat betapa buruknya ia memperlakukan orang yang selama ini paling diam menjaga dirinya. Setelah Laras pergi bersama Dewi, rumah Ibu Sulastri terasa sangat sunyi. Padahal masih banyak orang di sana. Beberapa tamu belum pulang. Piring-piring masih tersusun di meja. Gelas-gelas masih berisi teh yang sudah dingin. Makanan masih banyak. Tetapi tidak ada lagi yang berselera menyentuhnya. Ibu Sulastri tetap duduk di kursi tengah dengan kepala tertunduk. Tangannya menggenggam plastik obat yang tadi dibawa Laras. Di plastik itu, Laras sudah menempelkan kertas kecil berisi aturan minum obat. Obat tekanan darah, pagi dan malam setelah makan. Vitamin, 1 kali sehari. Jangan lupa kontrol minggu depan. Tulisan itu rapi, sederhana. Tidak ada kata-kata menyindir. Tidak ada kemarahan. Tidak ada ancaman. Justru karena itulah hati Ibu Sulastri semakin terasa sakit. Perempuan yang baru saja ia permalukan, di depan keluarga, masih sempat memastikan obatnya diminum dengan benar sebelum pulang. Bu Ratih duduk tidak jauh darinya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ia beberapa kali ingin bicara, tetapi selalu berhenti sebelum suara keluar. Nasihat-nasihat tajam yang tadi ia berikan kepada Laras kini terasa kembali menampar dirinya sendiri. Akhirnya, Bu Ratih berkata pelan, "Sulastri, kamu benar-benar keterlaluan malam ini." Ibu Sulastri mengangkat wajah sedikit, lalu kembali menunduk. "Aku tahu, kamu bukan hanya menyembunyikan bantuan Laras. Kamu membuat kami semua ikut memandang dia buruk." Air mata Ibu Sulastri jatuh lagi. "Aku malu, Ratih. Aku malu kalau keluarga tahu aku sering dibantu menantu." Bu Ratih menghela napas panjang. "Tapi sekarang malumu lebih besar,
Karena semua orang tahu kamu menerima bantuannya, lalu tetap menuduh dia tidak berbakti. Kalimat itu membuat Ibu Sulastri tidak bisa menjawab. Rani duduk di lantai dekat ibunya. Matanya merah. Sejak Laras pergi, ia belum berhenti menangis. Bukan hanya karena malu, tetapi karena ia tahu dirinya ikut membuat Laras terluka. Ia yang paling sering menghubungi Laras. Ia yang paling sering meminta bantuan. Ia yang tahu bahwa setiap transfer itu bukan kebohongan. Namun ketika Laras diserang, ia memilih diam. Bima berdiri di dekat pintu, menatap halaman yang kini kosong. Ia masih bisa membayangkan Laras berjalan keluar bersama Dewi. Tidak marah-marah, tidak membanting pintu, tidak menyalahkan semua orang. Hanya pergi dengan wajah lelah, seolah seluruh tenaganya habis untuk berdiri di sana dan membela nama baiknya sendiri. Itu yang paling menyakitkan Bima. Laras tidak pergi sebagai perempuan yang menang. Ia pergi sebagai perempuan yang terlalu lama dibiarkan sendirian. Pak Hendra mendekati Bima. Bima, kamu harus bicara dengan Laras, tapi jangan malam ini. Bima menoleh. Saya salah, Pak. Yah, jawab Pak Hendra tegas. Kamu salah. Bima menunduk. Ia tidak menyangka Pak Hendra akan menjawab setegas itu. Pak Hendra melanjutkan. Istrimu tidak butuh kamu membela dia setelah semua bukti dibuka. Dia butuh kamu berdiri di sisinya saat tuduhan pertama kali dilemparkan. Bima memejamkan mata. Kalimat itu tepat mengenai lukanya. Ia ingat saat Laras menatapnya dan bertanya, kenapa setiap ia disakiti, Bima selalu mengajaknya keluar. Bukan meminta orang yang menyakiti untuk berhenti. Saat itu, Bima tidak bisa menjawab. Sekarang pun ia tetap tidak punya jawaban yang layak. Ibu Sulastri memanggil dengan suara lemah. Bima. Bima berjalan mendekat. Ia duduk di hadapan ibunya. Tetapi wajahnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Biasanya, ketika ibunya menangis, Bima langsung luluh. Ia akan meminta Laras mengalah. Ia akan berkata, ibu sudah tua. Ia akan berkata, jangan buat ibu sedih. Ia akan berkata, kita bicarakan nanti. Namun malam itu, Bima melihat tangis ibunya dengan cara berbeda. Tangis itu tidak menghapus luka Laras. Bu, kata Bima pelan. Kenapa ibu tidak pernah bilang Laras membantu sebanyak itu? Ibu Sulastri menangis. Ibu malu. Laras menjaga malu ibu, jawab Bima. Tapi ibu malah membuat dia malu. Ibu Sulastri menutup wajahnya. Ibu salah. Bima mengangguk. Iya bu, ibu salah. Dan aku juga salah karena terlalu sering membiarkan Laras menanggung semuanya sendirian. Rani menatap kakaknya. Mas, aku juga salah. Bima menoleh kepadanya. Kamu tahu semua transfer itu, Ran. Rani mengangguk sambil menangis. Aku takut ibu marah kalau aku bicara. Dan karena kamu takut ibu marah, Laras yang dihina. Rani menunduk. Ia tidak membantah. Untuk pertama kalinya, semua orang di rumah itu tidak lagi mencari alasan. Tidak ada yang menyalahkan Laras. Tidak ada yang berkata Laras terlalu sensitif. Tidak ada yang mengatakan Laras mengungkit kebaikan. Semua sudah terlalu jelas. Satu persatu tamu mulai pulang. Tidak ada lagi obrolan hangat seperti awal acara. Mereka menyalami Ibu Sulastri dengan wajah canggung. Beberapa meminta maaf kepada Bima. Karena tadi ikut bicara terlalu jauh. Bu Rati bahkan sempat berkata, kalau bertemu Laras, bilang Bibi benar-benar minta maaf. Bima hanya mengangguk. Setelah rumah mulai sepi, Bima mengambil ponselnya. Ia ingin menelepon Laras. Jarinya sudah menekan nama istrinya. Tetapi ia berhenti. Ia ingat pesan Pak Hendra. Jangan malam ini. Bima akhirnya mengetik pesan. Laras, aku tahu kamu butuh tenang. Aku tidak akan memaksamu bicara malam ini. Aku cuma ingin bilang aku salah. Aku salah karena tidak membelamu dari awal. Aku salah karena lebih takut ibu malu daripada kamu terluka.
Maafkan aku. Aku akan menunggu sampai kamu siap bicara. Ia membaca pesan itu beberapa kali sebelum mengirim. Pesan terkirim, tidak langsung dibalas. Bima menatap layar ponsel lama sekali. Dulu, Laras selalu cepat membalas. Jika ia pulang terlambat, Laras bertanya apakah ia sudah makan. Jika ia banyak pikiran, Laras mengirim kalimat menenangkan. Jika ibunya sakit, Laras langsung menanyakan obat apa yang dibutuhkan. Malam itu, tidak ada balasan. Baru kali itu, Bima benar-benar merasakan bagaimana rasanya menunggu perhatian dari orang yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Di sisi lain kota, Laras duduk di kursi penumpang mobil Dewi. Ia menatap jalanan malam tanpa banyak bicara. Air matanya sudah berhenti, tetapi wajahnya terlihat kosong. Dewi beberapa kali melirik sahabatnya, khawatir. "Lih, kamu mau pulang ke rumah atau ke tempatku dulu?" Laras diam sebentar. "Ke tempatmu dulu, Deo. Aku belum siap bertemu Bima." Dewi mengangguk. "Baik." Ponsel Laras bergetar. Nama Bima muncul di layar. Laras membaca pesan itu. Matanya kembali basah, tetapi ia tidak membalas. Bukan karena ia ingin menghukum Bima. Ia hanya terlalu lelah. Malam itu, kata maaf belum cukup untuk menutup rasa sakit yang bertahun-tahun ia telan. Dewi bertanya pelan. "Dari Bima?" Laras mengangguk. "Kamu mau balas?" Laras menggeleng. "Belum." Dewi tidak memaksa. Beberapa menit kemudian, Laras berkata lirih. "Aku tidak sakit hati karena uangnya, Deo. Aku tahu, aku juga tidak butuh dipuji. Aku tahu." Laras menatap jendela. "Aku cuma lelah. Dianggap tidak punya hati oleh orang yang paling sering aku bantu." Dewi menggenggam tangannya. Malam ini mereka sudah tahu. Laras tersenyum kecil, tetapi senyum itu sangat sedih. "Iya, tapi kenapa harus sampai aku membuka bukti dulu?" Dewi tidak punya jawaban, karena memang tidak ada jawaban yang bisa membuat luka itu terasa ringan. Malam itu, Laras menginap di rumah Dewi. Ia tidak banyak tidur. Ponselnya beberapa kali menyala oleh pesan dari Bima, Rani, dan bahkan Bu Ratih. Namun Laras hanya membaca sebagian. Ia belum sanggup membalas satu persatu. Pagi harinya, ia duduk di teras rumah Dewi dengan secangkir teh hangat. Udara pagi terasa lebih tenang, tetapi pikirannya masih penuh. Ia membuka folder bukti di ponselnya. 18 bulan bantuan tersusun rapi di sana. Dulu folder itu terasa seperti sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Sekarang folder itu menjadi pengingat bahwa ia tidak gila, tidak berlebihan, dan tidak mengarang. Dewi duduk di sebelahnya. "Setelah ini, kamu mau bagaimana?" Laras menarik napas panjang. "Aku tetap akan bantu ibu kalau memang untuk obat dan kebutuhan penting." Dewi menatapnya tidak percaya. Setelah semua itu, Laras mengangguk pelan. "Aku tidak mau berubah jadi orang jahat karena mereka menyakitiku. Tapi mulai sekarang, semua harus jelas. Tidak lewat Rani diam-diam. Tidak ada lagi bantuan yang dipakai untuk membuat cerita seolah aku tidak pernah peduli." "Ah," Dewi tersenyum tipis. "Itu baru benar. Baik boleh, tapi jangan tanpa batas." Laras menatap cangkir tehnya. "Aku juga harus bicara dengan Bima." "Kamu siap?" "Belum. Tapi nanti harus." Di rumah Ibu Sulastri, pagi itu suasana juga belum pulih. Ibu Sulastri duduk di kamar, memandangi obat yang dibawa Laras. Rani masuk dengan segelas air putih. "Bu, obatnya diminum dulu." Ibu Sulastri mengambil obat itu dengan tangan gemetar. Sebelum meminumnya, ia membaca lagi tulisan Laras di plastik. Aturannya sudah ditulis rapi. Ibu Sulastri tiba-tiba menangis lagi. Rani duduk di sampingnya. "Bu, dia masih ingat obat ibu."
bisik Ibu Sulastri. Setelah ibu mempermalukan dia masih ingat obat ibu. Rani menunduk. Mbak Laras memang begitu, Bu. Ibu Sulastri menutup wajahnya. Ibu yang tidak tahu diri. Rani tidak membantah. Malam sebelumnya, Ibu Sulastri menuduh Laras tidak berbakti. Pagi itu, obat di tangannya menjadi bukti paling sederhana bahwa tuduhan itu terlalu kejam. Dan di tempat berbeda, Laras mulai memahami satu hal. Kebaikan tidak perlu dihentikan hanya karena orang lain tidak tahu cara menghargainya. Tetapi mulai hari itu, kebaikan harus punya pintu, batas, dan kunci agar tidak lagi digunakan untuk menyakiti orang yang memberikannya. Siang itu, Bima datang ke rumah Dewi. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri cukup lama di depan pagar, menggenggam ponsel, menatap halaman kecil rumah sahabat istrinya dengan wajah kusut. Semalaman ia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah wajah Laras saat berkata, "Kenapa setiap aku disakiti, kamu selalu mengajakku keluar? Kenapa bukan orang yang menyakiti aku yang kamu minta berhenti?" Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Dewi yang membukakan pintu menatap Bima dengan wajah dingin. Laras belum tentu mau bicara lama. "Aku tahu," jawab Bima pelan. "Aku cuma ingin minta maaf." "Jangan cuma minta maaf, kalau nanti kamu tetap meminta dia mengalah." Bima menunduk. "Aku tidak akan." Dewi menatapnya beberapa detik, lalu mempersilakan masuk di ruang tamu. Laras duduk dengan secangkir teh yang sudah hampir dingin. Wajahnya tenang, tetapi matanya sembab. Ia tidak berdandan seperti biasanya. Rambutnya diikat sederhana, dan di pangkuannya ada ponsel yang berisi semua bukti yang semalam mengubah cara keluarga Bima melihatnya. Bima berhenti beberapa langkah darinya. "Laras," ucapnya lirih. Laras mengangkat wajah. "Mas, panggilan itu masih sama, tetapi rasanya berbeda. Dulu ada kehangatan di dalamnya." Siang itu, panggilan itu terdengar seperti jarak yang baru saja lahir. Bima duduk di kursi seberang. Ia tidak berani terlalu dekat. "Aku salah," katanya. "Aku tahu kata itu tidak cukup, tapi aku harus mulai dari situ. Aku salah karena tidak membelamu dari awal. Aku salah karena lebih takut ibu malu daripada kamu terluka." Laras menatapnya tanpa langsung menjawab. Bima melanjutkan, "Aku juga salah karena tidak pernah benar-benar tahu seberapa banyak kamu membantu ibu. Aku nyaman karena kamu selalu mengurus semuanya tanpa ribut. Aku pikir selama kamu diam, berarti kamu baik-baik saja." Laras tersenyum kecil, tapi senyum itu terasa pahit. "Itu yang sering orang salah paham, Mas. Orang diam bukan berarti tidak terluka. Kadang dia diam karena terlalu lelah menjelaskan." Bima menunduk. "Aku tahu sekarang." "Sekarang," ulang Laras pelan. "Setelah bukti dibuka. Setelah Rani mengaku. Setelah voice note hampir diputar. Setelah semua orang tahu. Setelah semua orang tahu." Bima tidak bisa membantah. Ia memang terlambat. Ia baru berdiri di sisi Laras ketika semua bukti sudah membuatnya tidak punya alasan untuk diam. "Aku tidak akan membela diri," kata Bima. "Aku cuma ingin memperbaiki." Laras menatap cangkir tehnya. "Memperbaiki bukan berarti memintaku kembali seperti biasa." "Aku tahu." "Belum tentu, Mas," jawab Laras. "Karena selama ini yang disebut biasa itu adalah aku membantu diam-diam, ibu menerima diam-diam, Rani meminta diam-diam, lalu ketika ada orang bertanya, aku yang terlihat tidak peduli." Bima memejamkan mata. Kalimat itu tepat dan menyakitkan. Laras mengambil ponselnya, lalu membuka folder bukti transfer. Ia tidak menunjukkannya kepada Bima untuk mengungkit, tetapi untuk membuat semuanya jelas. "Mulai sekarang, kalau memang kita masih membantu ibu, semua harus terang. Tidak lewat Rani diam-diam.
Tidak ada lagi pesan, jangan bilang keluarga besar. Tidak ada lagi uang yang dikirim tanpa catatan. Kalau untuk obat, kita bayar obat. Kalau untuk listrik, kita bayar listrik. Kalau untuk belanja, jelas jumlahnya. Dan kalau ibu masih bilang aku tidak pernah berbakti, aku tidak akan diam lagi. Bima mengangguk. Aku setuju. Laras menatapnya. Mas, ini bukan soal uang. Aku tahu. Ini soal bagaimana kebaikan bisa dipakai untuk menyakiti orang yang memberi. Aku tidak mau lagi berada di posisi itu. Bima menarik napas panjang. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan pastikan ibu tidak lagi membuat cerita seperti itu. Laras menatapnya lebih dalam. Jangan hanya bicara saat aku sudah pergi. Kalau suatu hari ibu menyindirku lagi di depan orang, aku perlu kamu menghentikannya saat itu juga. Iya, bukan membawaku keluar. Bima mengangguk, matanya merah. Bukan membawamu keluar. Dima mengangguk. Bukan bilang ibu sudah tua. Iya, bukan bilang jangan memperkeruh suasana. Bima menunduk. Aku tidak akan mengulanginya. Laras diam beberapa saat. Ia ingin percaya. Tetapi kepercayaan tidak bisa langsung kembali hanya karena Bima menyesal. Terlalu banyak malam ia pulang dari rumah Ibu Sulastri dengan dada sesak. Sementara Bima hanya berkata, "Sudahlah, ibu memang begitu." Siang itu, Laras sadar. Kata, "Memang begitu." Sering menjadi alasan orang membiarkan luka terus terjadi. Dewi duduk tidak jauh dari mereka. Ia tidak ikut bicara. Tetapi kehadirannya membuat Laras merasa lebih aman. Bima menyadari itu. Ia sadar istrinya sekarang membutuhkan saksi, bahkan untuk berbicara dengannya. Dan itu membuatnya semakin malu. Laras, kata Bima pelan, ibu ingin meminta maaf langsung. Laras mengangkat wajah. Sekarang, tidak. Aku bilang, kamu butuh waktu. Laras mengangguk kecil. Aku belum siap bertemu ibu hari ini. Aku mengerti. Kalau ibu benar-benar ingin minta maaf, jangan hanya karena malu semalam, jangan karena keluarga tahu, jangan karena Bu Ratih menegur. Ibu harus paham kenapa perbuatannya menyakitiku. Bima mengangguk. Aku akan sampaikan. Laras menatapnya. Dan Rani? Rani juga ingin minta maaf. Rani harus belajar bahwa takut pada ibunya bukan alasan untuk membiarkan orang lain dihina. Bima menelan ludah. Iya, percakapan itu tidak panjang, tetapi berat. Setiap kalimat seperti membuka luka yang selama ini ditutup dengan kata sabar. Namun untuk pertama kalinya, Laras tidak merasa harus melembutkan semuanya agar Bima tidak merasa bersalah. Ia membiarkan Bima merasakan akibat dari diamnya sendiri. Sebelum pulang, Bima berkata, "Kamu mau aku jemput pulang nanti?" Laras diam sebentar. "Aku pulang sendiri nanti. Mungkin sore. Aku tunggu di rumah." "Boleh. Tapi jangan berharap semuanya langsung seperti biasa." Bima mengangguk. "Aku mengerti." Laras menatapnya. "Aku pulang bukan karena semuanya selesai. Aku pulang karena rumah kita juga harus jadi tempat aku merasa aman. Kalau aku pulang dan masalah ini dianggap selesai hanya karena ibu sudah malu, aku akan pergi lagi." Bima menatap istrinya dengan mata basah. "Aku tidak akan membiarkan itu." Laras tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Setelah Bima pergi, Dewi duduk lebih dekat. "Kamu percaya dia?" Laras menarik napas panjang. "Aku ingin percaya. Tapi kali ini aku tidak mau percaya tanpa melihat sikap." Dewi tersenyum kecil. "Itu sehat." Laras menatap ponselnya. Folder bukti itu masih ada. Dulu ia berharap tidak pernah membukanya. Sekarang ia tahu, folder itu bukan lambang dendam. Itu adalah pagar. Pagar agar kebaikannya tidak lagi diinjak tanpa perlawanan. Sore harinya, Laras pulang ke rumahnya bersama Bima.
di perjalanan. Mereka tidak banyak bicara. Bima beberapa kali ingin memulai percakapan, tetapi menahan diri. Ia tahu, tidak semua diam harus segera diisi. Kadang orang yang terluka hanya butuh ruang untuk merasa aman. Di rumah Ibu Sulastri, suasana masih berat. Bu Ratih datang lagi siang itu, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk berbicara sebagai saudara yang lebih tua. Sulastri, katanya, kalau kamu ingin Laras tetap menghormati kamu, kamu harus mulai dengan menghormati kebaikannya. Ibu Sulastri duduk di tepi ranjang, menatap obat yang masih tersusun rapi. Aku malu sekali, Ratih. Rasa malu itu baik kalau membuatmu berubah, jawab Bu Ratih. Tapi kalau hanya membuatmu ingin menutup cerita, nanti kamu akan mengulanginya lagi. Ibu Sulastri menangis pelan. Aku tidak menyangka Laras menyimpan semua bukti. Bu Ratih menatapnya tajam. Yang harus kamu pikirkan bukan kenapa dia menyimpan bukti. Yang harus kamu pikirkan adalah kenapa menantumu sampai merasa perlu menyimpan bukti atas kebaikannya sendiri. Ibu Sulastri terdiam. Kalimat itu membuatnya benar-benar merasa tertampar. Selama ini, ia menganggap Laras terlalu diam, terlalu biasa, terlalu mudah diminta bantuan. Ia lupa bahwa orang yang terus memberi tanpa dilindungi suatu hari akan belajar melindungi dirinya sendiri. Rani masuk ke kamar dengan mata sembab. Bu, aku sudah kirim pesan ke Mbak Laras. Apa katanya? Tanya Ibu Sulastri cepat. Belum dibalas. Ibu Sulastri menunduk. Dia pasti marah. Rani menggeleng pelan. Mungkin bukan marah, Bu. Mungkin dia lelah. Ibu Sulastri menatap anak perempuannya. Rani berkata lirih. Aku juga salah. Aku sering minta tolong ke Mbak Laras. Tapi aku tidak pernah benar-benar berdiri di pihaknya. Aku takut ibu malu. Tapi aku tidak peduli Mbak Laras malu. Ibu Sulastri menangis lagi. Kita semua salah. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menyalahkan Laras. Malam itu, Laras duduk di ruang makan rumahnya bersama Bima. Di atas meja ada buku catatan kecil. Laras menulis beberapa hal dengan rapi. Bima duduk di hadapannya. Apa itu? Catatan bantuan untuk ibu? Jawab Laras. Mulai bulan depan, kalau kita bantu, semua dicatat bersama. Kamu yang transfer, atau kalau aku yang transfer, kamu harus tahu. Tidak ada lagi bantuan tersembunyi. Bima mengangguk. Baik, dan kalau ibu butuh sesuatu, ibu bicara langsung kepadamu dulu. Jangan Rani terus yang menghubungi aku diam-diam. Iya. Kalau aku mau membantu, itu karena aku memilih. Bukan karena aku takut dianggap tidak berbakti. Bima menatap Laras lama. Kamu selama ini merasa takut dianggap begitu? Laras tersenyum sedih. Perempuan sering begitu, Mas. Kalau tidak memberi, dibilang pelit. Kalau memberi, diam-diam, tidak dianggap. Kalau membuktikan, dibilang mengungkit. Bima menunduk. Aku tidak pernah melihatnya seperti itu. Sekarang lihatlah. Jawab Laras pelan. Karena aku tidak mau lagi menjelaskan luka yang sama berkali-kali. Bima mengangguk. Aku akan belajar. Laras menutup buku catatan itu. Belajar saja tidak cukup. Aku butuh kamu berubah. Bima menatapnya. Aku akan berubah. Laras tidak langsung percaya, tetapi ia menerima kalimat itu sebagai awal. Beberapa hari berikutnya, Ibu Sulastri tidak berani menghubungi Laras langsung. Ia hanya mengirim pesan pendek melalui Bima. Bilang Laras, obatnya sudah ibu minum, terima kasih. Bima menunjukkan pesan itu kepada Laras. Laras membacanya, lalu hanya berkata, bagus, tidak ada balasan panjang, tidak ada hati yang langsung mencair. Ibu Sulastri harus belajar bahwa hubungan yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan satu ucapan terima kasih. Setelah bertahun-tahun membuat luka, namun Laras tetap membelikan obat ketika jadwal kontrol Ibu Sulastri tiba. Bedanya, kali ini Bima ikut pergi ke apotek. Bima yang membayar, Bima yang mengantar ke rumah ibunya.
Dan saat Ibu Sulastri menerima obat itu, Bima berkata dengan jelas di depan Rani, "Bu, ini dari aku dan Laras. Tolong jangan bilang lagi Laras tidak peduli." Ibu Sulastri menunduk. "Iya." Rani juga menunduk. "Terima kasih, Mbak Laras." Laras tidak ikut datang hari itu. Namun, ketika Bima menceritakan semuanya, Laras hanya diam sebentar, lalu berkata, "Itu baru langkah pertama." Bima mengangguk. "Aku tahu." Malam itu, Laras menyimpan ponselnya di meja. Folder bukti masih ada, tetapi ia tidak membukanya. Ia berharap suatu hari folder itu hanya menjadi arsip lama, bukan senjata yang harus digunakan lagi. Namun jika suatu hari cerita kembali diputarbalikkan, Laras tahu ia tidak akan lagi berdiri tanpa perlindungan. Karena mulai sekarang, kebaikannya tetap ada, tetapi tidak lagi tanpa batas. 3 bulan setelah malam pengajian itu, banyak hal berubah di keluarga Bima. Tidak ada perubahan yang langsung besar, tidak ada permintaan maaf yang membuat semuanya kembali seperti dulu dalam semalam. Tetapi perlahan, setiap orang mulai merasakan akibat dari kata-kata yang pernah mereka ucapkan kepada Laras. Ibu Sulastri tidak lagi mudah mengeluh di depan keluarga besar. Jika dulu ia sering berkata bahwa menantunya kurang perhatian, sekarang setiap kali kalimat itu hampir keluar, ia teringat malam ketika bukti transfer bulanan dibuka satu persatu. Ia teringat suara Pak Hendra membaca tanggal, jumlah uang, keterangan obat, listrik, belanja, dan kontrol rumah sakit. Ia teringat voice note-nya sendiri, suara yang berterima kasih kepada Laras sambil meminta agar bantuan itu disembunyikan. Rasa malu itu tidak hilang cepat. Dalam beberapa pertemuan keluarga setelahnya, Ibu Sulastri lebih banyak diam. Ketika Bu Ratih datang menjenguk dan bertanya apakah obatnya masih cukup, Ibu Sulastri tidak lagi berkata seperti dulu. Ia hanya menjawab pelan, "Alhamdulillah, Bima dan Laras bantu urus." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Laras, itu tanda perubahan. Bukan karena ia ingin dipuji, ia hanya ingin berhenti dihapus dari cerita. Rani juga berubah. Ia tidak lagi mengirim pesan diam-diam kepada Laras setiap kali ibunya butuh uang. Sekarang, jika ada kebutuhan, Rani menghubungi Bima terlebih dahulu. Jika memang Laras ingin membantu, semua dicatat bersama. Tidak ada lagi kalimat, "Mbak, jangan bilang siapa-siapa." Tidak ada lagi permintaan yang membuat Laras harus memberi dalam gelap, lalu menerima tuduhan di tempat terang. Bima pun mulai belajar. Awalnya canggung. Setiap kali ibunya mengeluh, ia masih punya kebiasaan lama untuk menenangkan semua orang dengan berkata, "Sudah, jangan dibahas." Tetapi, setelah melihat wajah Laras berubah setiap mendengar kalimat itu, Bima mulai paham bahwa damai tidak berarti menutup luka. Suatu sore, mereka datang ke rumah Ibu Sulastri untuk mengantar obat dan sembako. Laras tidak banyak bicara. Ia menata obat di meja kecil, lalu menuliskan aturan minum seperti biasa. Ibu Sulastri duduk di dekat jendela, menatap menantunya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Laras," panggilnya pelan. Laras menoleh. "Iya, Bu, terima kasih." Laras terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Sama-sama, Bu." Dulu, mungkin Laras akan langsung tersenyum hangat dan mengatakan bahwa semua itu tidak apa-apa. Tapi kali ini ia hanya menjawab secukupnya. Bukan karena ingin bersikap dingin, melainkan karena hatinya masih belajar percaya lagi. Ibu Sulastri tampaknya memahami. Ia tidak memaksa Laras duduk lama. Ia tidak menuntut Laras kembali seperti dulu. Ia hanya berkata, "Ibu minum obat sesuai tulisanmu." Laras menjawab, "Bagus, Bu. Kalau pusing lagi, bilang ke Mas Bima. Nanti kita atur kontrol." Kata kita membuat Bima menatap istrinya. Ia tahu Laras masih mau membantu. Tetapi kali ini, bantuan itu datang dengan batas yang jelas. Laras tidak lagi menghilangkan dirinya sendiri demi membuat semua orang nyaman. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar berkumpul lagi di rumah Bu Ratih. Acara itu kecil,
hanya makan bersama setelah pengajian. Laras sempat ragu untuk datang. Ia takut suasana lama terulang. Ia takut tatapan orang-orang yang dulu memandangnya seperti menantu tidak berbakti kembali muncul. Bima melihat keraguan itu. Di dalam mobil, sebelum turun, ia menggenggam tangan Laras. "Kalau kamu tidak nyaman, kita pulang," katanya. Laras menatapnya. "Kali ini kamu tidak akan bilang aku harus sabar?" Bima menggeleng. "Tidak, aku akan lihat keadaan. Kalau ada yang menyindir kamu, aku yang bicara." Laras menatap suaminya beberapa detik. Ia belum sepenuhnya percaya, tetapi ia melihat kesungguhan di mata Bima. Mereka masuk bersama. Di ruang tengah, beberapa kerabat menyapa Laras dengan lebih hati-hati. Bu Ratih langsung mendekat dan memegang tangan Laras. "Nak, Bibi senang kamu datang." Laras tersenyum sopan. "Terima kasih, Bi." Bu Ratih menunduk sedikit. Bibi masih malu kalau ingat malam itu. Bibi ikut bicara tanpa tahu semuanya. "Sudah, Bi," jawab Laras pelan. "Saya hanya berharap setelah ini tidak ada orang yang dinilai dari cerita satu pihak saja." Bu Ratih mengangguk. "Iya, Bibi belajar." Ibu Sulastri duduk di kursi dekat dinding. Ketika Laras masuk, ia berdiri pelan. Ada keheningan kecil di antara mereka. Beberapa orang memperhatikan, tetapi tidak ada yang berani berkomentar. Ibu Sulastri berkata pelan, "Laras, duduk di sini dekat ibu kalau kamu mau." Dulu, kalimat itu mungkin terdengar biasa. Namun, bagi orang-orang yang tahu apa yang terjadi, itu seperti tanda bahwa Ibu Sulastri sedang mencoba memperbaiki sesuatu yang pernah ia rusak. Laras duduk, tetapi tidak terlalu dekat. Bima duduk di sampingnya. Acara berjalan cukup tenang sampai seorang saudara jauh yang tidak hadir pada malam kejadian bertanya tanpa tahu apa-apa. "Sulastri, sekarang siapa yang paling sering bantu kamu kontrol rumah sakit? Anak-anakmu atau menantu?" Ruang tengah langsung hening. Ibu Sulastri menunduk. Beberapa orang menatap Laras. Bima langsung menegakkan badan, siap berbicara. Namun sebelum ia membuka mulut, Ibu Sulastri menjawab sendiri. "Bima dan Laras yang bantu. Laras banyak mengurus obat ibu." Semua orang diam. Laras menatap Ibu Sulastri. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ada sedikit rasa lega di dadanya. Bukan karena disebut baik, tetapi karena kali ini Ibu Sulastri tidak menyembunyikan kebenaran. Saudara jauh itu tersenyum. "Alhamdulillah, berarti kamu punya menantu perhatian." Ibu Sulastri mengangguk pelan. "Iya, ibu dulu yang kurang menghargai." Kalimat itu membuat Rani menunduk. Bima menatap ibunya dengan mata yang sedikit basah. Laras tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menahan napas. Seperti seseorang yang akhirnya mendengar pintu kecil terbuka setelah lama terkunci. Setelah acara selesai, Ibu Sulastri memanggil Laras ke dapur. Di sana hanya ada mereka berdua. "Laras," kata Ibu Sulastri, "Ibu tahu hubungan kita belum bisa langsung baik seperti dulu." Laras menjawab tenang. "Iya, Bu. Ibu tidak akan meminta kamu melupakan malam itu. Ibu sendiri belum bisa melupakannya." Laras menatap ibu mertuanya. "Ibu malu?" lanjut Ibu Sulastri. "Tapi sekarang ibu sadar, rasa malu itu tidak seberapa dibanding rasa sakitmu waktu ibu membuat semua orang menganggap kamu tidak berbakti." Laras terdiam. Kata-kata itu lebih jujur daripada permintaan maaf yang dulu keluar karena terdesak. Ibu Sulastri mengambil napas pelan. "Mulai sekarang, kalau kamu membantu ibu, ibu akan bilang terima kasih. Kalau kamu tidak bisa membantu, ibu tidak akan membuatmu terlihat buruk. Dan kalau ada orang bertanya, ibu akan jawab sesuai kenyataan." Kali mata Laras mulai basah, tetapi ia tetap mengendalikan suara.
Itu yang saya butuhkan dari dulu, Bu. Bukan pujian, hanya kejujuran. Ibu Sulastri mengangguk. Maafkan Ibu pelan-pelan. Kalau kamu bisa. Laras diam cukup lama. Saya sedang mencoba, Bu. Itu bukan jawaban yang langsung menutup luka, tetapi itu jawaban yang jujur. Di perjalanan pulang, Bima mengemudi dengan lebih tenang. Laras duduk di sampingnya, memandang jalanan sore. Tadi Ibu sudah lebih baik, kata Bima pelan. Laras mengangguk. Iya. Kamu lega? Sedikit. Bima menatap jalan. Aku juga masih belajar. Tadi waktu saudara itu tanya, aku hampir langsung bicara. Tapi Ibu menjawab sendiri. Itu bagus, kata Laras. Karena aku tidak mau selamanya kamu yang harus membelaku. Setelah semua orang melukai, aku juga ingin orang yang salah belajar mengakui sendiri. Bima mengangguk. Aku paham. Laras menoleh kepadanya. Mas, aku masih mau menjadi menantu yang baik, tapi aku tidak mau lagi menjadi menantu yang selalu diam saat disalahkan. Aku tahu. Dan kalau suatu hari hal seperti itu terjadi lagi, aku akan berdiri di sampingmu, potong Bima pelan. Bukan setelah bukti dibuka, tapi sejak awal. Laras menatapnya lama. Kali ini, untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan, ia tersenyum sedikit lebih hangat. Waktu terus berjalan. Laras tetap membantu Ibu Sulastri. Tetapi tidak lagi seperti dulu. Setiap bantuan dicatat bersama Bima. Setiap pembayaran, obat, atau listrik disampaikan jelas. Jika Ibu Sulastri butuh sesuatu, ia mulai berani mengatakan langsung, bukan melalui Rani dengan pesan tersembunyi. Rani juga belajar meminta maaf, bukan hanya dengan kata-kata. Ia mulai ikut mengurus ibunya lebih banyak. Ia tidak lagi menjadikan Laras sebagai jalan keluar setiap kali ada kebutuhan, lalu diam ketika Laras disalahkan. Suatu hari, Rani mengirim pesan kepada Laras. Mbak, minggu depan Ibu kontrol. Aku sudah siapkan sebagian biaya. Kalau Mbak dan Mas Bima bisa bantu sisanya, aku akan catat jelas. Terima kasih karena selama ini sudah banyak bantu, dan maaf aku dulu tidak menghargai. Laras membaca pesan itu lama, lalu ia membalas singkat. Baik Ran, nanti kita bicarakan dengan Mas Bima. Tidak panjang, tidak penuh emosi, tetapi cukup. Di rumah Ibu Sulastri, perubahan itu juga terasa. Jika dulu ia sering merasa bantuan dari Laras adalah sesuatu yang harus disembunyikan, kini ia mulai memahami bahwa menerima bantuan bukan aib. Yang menjadi aib adalah menerima bantuan lalu membuat pemberinya terlihat buruk. Setiap kali melihat plastik obat dengan tulisan Laras, Ibu Sulastri teringat malam itu. Rasa malu masih ada, tetapi kini rasa malu itu tidak lagi hanya membuatnya menunduk. Rasa malu itu membuatnya belajar lebih hati-hati bicara. Laras sendiri mulai pulih. Ia tidak lagi menangis setiap mengingat kejadian itu. Tetapi ia juga tidak menghapus pelajarannya. Folder bukti di ponselnya tetap ada, tersimpan rapi. Bukan untuk dibuka setiap saat, bukan untuk mengancam, tetapi sebagai pengingat bahwa kebaikan perlu dilindungi. Suatu malam, Dewi datang berkunjung. Mereka duduk di teras sambil minum teh. Jadi sekarang sudah lebih baik? Tanya Dewi. Laras tersenyum kecil. Lebih jelas. Bukan lebih baik, lebih jelas dulu. Mungkin dari jelas, baru bisa jadi baik. Dewi mengangguk. Aku suka itu. Laras menatap langit malam. Aku belajar satu hal deh, kadang kita pikir ikhlas berarti tidak perlu bukti. Tapi ternyata bukti bukan selalu untuk mengungkit. Kadang bukti diperlukan agar orang baik tidak terus dijadikan salah. Dewi tersenyum. Dan batas? Laras menjawab pelan. Batas membuat kebaikan tetap sehat. Malam itu, Laras merasa hidupnya belum sempurna. Hubungannya dengan Ibu Sulastri masih belum sepenuhnya pulih. Kepercayaannya kepada Bima masih perlu waktu. Luka dari malam pengajian itu
belum hilang seluruhnya. Namun satu hal sudah berubah. Laras tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya. Layak disebut menantu baik dengan cara membiarkan dirinya terluka. Ia tetap membantu. Ia tetap sopan. Ia tetap menghormati. Tetapi mulai sekarang, ia juga menghormati dirinya sendiri. Kisah Laras bukan hanya tentang uang bulanan, obat, listrik, atau bukti transfer yang dibuka di depan keluarga. Kisah ini adalah cermin tentang betapa sering kebaikan yang dilakukan diam-diam justru tidak terlihat. Bahkan kadang diputarbalikkan oleh orang yang menerimanya. Laras tidak pernah ingin dipuji. Ia tidak pernah meminta namanya disebut setiap kali membantu Ibu Sulastri. Ia tidak pernah menuntut keluarga besar tahu bahwa setiap bulan ia menyisihkan sebagian gajinya untuk obat, kontrol rumah sakit, belanja dapur, listrik, dan kebutuhan kecil ibu mertuanya. Ia hanya ingin membantu dengan tenang, karena ia menganggap ibu mertua tetap bagian dari keluarga yang harus dihormati. Namun kebaikan yang disembunyikan demi menjaga harga diri orang lain berubah menjadi ruang bagi fitnah. Karena Laras diam, orang mengira ia tidak berbuat apa-apa. Karena Laras tidak pernah bercerita, Ibu Sulastri merasa bebas mengatakan bahwa ia tidak diperhatikan. Karena Laras tidak pernah mengungkit, Rani berani ikut diam, seolah semua bantuan itu tidak pernah ada. Dari Ibu Sulastri, kita belajar bahwa rasa malu bisa membuat seseorang tidak jujur. Ia malu jika keluarga tahu dirinya dibantu menantu. Ia takut dianggap tidak diurus anak-anaknya sendiri. Tetapi karena ingin menjaga wajahnya, ia justru melukai wajah orang yang selama ini menjaga hidupnya. Ia menerima bantuan Laras, tetapi membiarkan Laras terlihat seperti menantu tidak berbakti. Dari Rani, kita belajar bahwa diam saat tahu kebenaran juga bisa menyakiti. Rani tahu uang itu ada. Rani tahu siapa yang sering dimintai tolong. Rani tahu Laras tidak pernah meninggalkan ibunya. Tetapi karena takut pada Ibu Sulastri, ia membiarkan Laras berdiri sendirian di depan tuduhan. Kadang, orang yang tidak ikut memfitnah dengan mulut tetap ikut melukai dengan diamnya. Dari Bima, kita belajar bahwa seorang suami tidak cukup hanya tahu istrinya baik. Ia harus berani membela saat kebaikan istrinya diputarbalikkan. Bima terlambat berdiri di sisi Laras. Ia baru benar-benar membela setelah bukti dibuka, setelah Rani mengaku, setelah voice note hampir diputar. Padahal yang dibutuhkan Laras bukan pembelaan setelah semua jelas, melainkan keberanian sejak tuduhan pertama dilemparkan. Dan dari Laras, kita belajar bahwa ikhlas bukan berarti membiarkan diri difitnah. Orang baik boleh diam, tetapi tidak wajib terus diam ketika namanya dirusak. Orang baik boleh membantu, tetapi tidak harus membiarkan bantuannya dipakai untuk membuatnya terlihat buruk. Orang baik boleh menghormati mertua, tetapi ia juga berhak menjaga harga dirinya sendiri. Bukti transfer yang dibuka Laras malam itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menghitung jasa, bukan untuk mempermalukan Ibu Sulastri. Bukti itu dibuka karena kebaikan yang ia sembunyikan sudah dijadikan alasan untuk menuduhnya tidak punya hati. Jangan menuduh seseorang tidak berbakti hanya karena ia tidak pernah memamerkan bantuannya. Bisa jadi, selama ini, dialah yang diam-diam menjaga hidupmu, sementara kamu sibuk membuatnya terlihat buruk di mata orang lain. Jangan meremehkan orang yang membantu dalam diam, karena tidak semua orang yang memberi ingin disebut dermawan. Ada yang memberi karena sayang, ada yang membantu karena hormat. Ada yang menyembunyikan kebaikannya bukan karena takut, tetapi karena ingin menjaga harga diri orang yang dibantu. Namun, jangan salah gunakan diamnya orang baik. Jangan anggap ia tidak punya bukti. Jangan anggap ia akan terus menunduk, karena saat orang yang sabar akhirnya membuka kebenaran, yang jatuh bukan hanya kebohongan, tetapi juga rasa hormat yang dulu diberikan kepadamu. Laras tetap membantu Ibu Sulastri setelah kejadian itu. Ia tidak berubah menjadi menantu yang kejam.
Ia tidak membalas dengan memutus semua kebaikan, tetapi ia berubah dalam satu hal. Kebaikannya kini punya batas. Bantuan tidak lagi diberikan dalam gelap. Semua dicatat. Semua dibicarakan bersama Bima. Semua dibuat jelas, agar tidak ada lagi cerita palsu yang bisa tumbuh dari diamnya. Itulah pelajaran penting dari kisah ini. Menjadi baik tidak berarti harus kehilangan diri sendiri. Menjadi berbakti tidak berarti harus menerima tuduhan. Menjadi menantu yang hormat tidak berarti harus rela dihina. Dan menjadi keluarga tidak berarti boleh menekan seseorang hanya karena ia selama ini paling sabar. Ibu Sulastri akhirnya menunduk malu, bukan karena Laras mempermalukannya, tetapi karena kebenaran membuatnya melihat dirinya sendiri. Ia melihat bahwa orang yang ia tuduh tidak peduli, justru orang yang paling sering mengingat obatnya. Orang yang ia sebut kurang berbakti, justru orang yang paling banyak menjaga kebutuhannya. Orang yang ia buat buruk di depan keluarga, justru orang yang selama ini menjaga agar ia tidak terlihat lemah. Pada akhirnya, uang bukan inti dari cerita ini. Yang paling mahal bukan jumlah transfer. Yang paling berharga bukan nota apotek atau bukti pembayaran listrik. Yang paling penting adalah kejujuran, penghargaan, dan keberanian untuk tidak melukai orang yang telah banyak membantu. Karena bantuan bisa berhenti. Uang bisa dicari lagi, obat bisa dibeli, tetapi hati yang pernah difitnah setelah memberi dengan tulus tidak mudah kembali percaya. Maka sebelum mengatakan seseorang tidak berbakti, tanyakan dulu apakah kamu sudah benar-benar melihat apa yang ia lakukan dalam diam. Sebelum menangis di depan orang lain agar terlihat sebagai korban, pastikan kamu tidak sedang menyakiti orang yang selama ini menjagamu. Dan sebelum meminta seseorang terus sabar, tanyakan dulu apakah kesabarannya selama ini sudah kamu hargai. Karena orang baik tidak selalu pergi ketika disakiti. Kadang mereka tetap tinggal, tetapi setelah kebenaran terbuka, mereka tidak akan pernah kembali menjadi orang yang bisa disakiti dengan cara yang sama.